Dissemination of 1 minute. Background stage standby. Audio standby. Super graphic ready. All speakers standby. This channel ready to start it. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang sudah hadir bersama kami di sini. Ini adalah acara dampak makroekonomi cukai rokok di Indonesia yang diselenggarakan oleh SISDI. Nah, acara ini juga dapat disimak melalui YouTube channelnya SISDI dan juga tentunya melalui Zoom. Jadi saya sapa dulu teman-teman yang bergabung melalui YouTube channelnya SISDI. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan acara ini kalau Anda sudah simak di sini akan digelar dalam bahasa Indonesia dan nanti akan ada panelis yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ada penerjemah simultan di sini dan juga nanti bagi peserta di YouTube yang memerlukan penerjemah silakan gabung di Zoom karena Anda akan mendapatkan semua aksesnya di sini termasuk juga nanti laporan lengkap yang bisa di-download dari hasil studi yang akan dibahas hari ini. Ini ada linknya di sini dan ada QR code yang bisa di-scan di layar YouTube dan juga di peserta webinar ini bisa cek linknya, coba cek di kolom chat di sini, silakan klik di situ. Ini secara terus-menerus akan di-share oleh tim panitia. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, di Zoom ini ada Q&A box. Jadi nanti tolong ditulis pertanyaannya di Q&A box ini. Silahkan sebutkan nama, kemudian afiliasi, pertanyaannya untuk siapa. Kita ada 3 panelis di sini. Dan dibuat singkat dan jelas pertanyaannya ini. Kemudian bagi teman-teman yang bergabung di YouTube, silakan ditulis pertanyaannya di kolom chat tentunya. Nah, sekarang saya sampai lupa memperkenalkan diri karena saya sangat ingin sekali membahas apa sebenarnya dari update cukai rokok ini. Saya Andini Effendi akan memandu acara pada pagi hari ini. Jadi silakan, kita mohon ini diskusinya kita pengen buatnya lebih cair, lebih informatif. Jadi yang kepo pengen tahu soal cukai rokok ini apa sih nanti pentingnya buat ekonomi kita, buat saya, terutama mungkin ada teman-teman yang perokok dampaknya untuk saya seperti apa gitu secara ekonomi. Karena banyak sekali layernya di sini, kita fokus di sini secara ekonominya saja. Nah, kita langsung saja untuk ke acara berikutnya. Ini saya coba lihat di sini dulu. Oke, ini sekarang saya harus menjelaskan soal laporan ini. Karena kita lihat nih, seperti biasa, kalau ada isu tertentu pasti langsung rame di media sosial. Ini kita tampilkan nih di sini, ramenya seperti apa. Tapi kadang-kadang gini, kalau di media sosial itu justru tidak pada intisari dari apa maksud dan tujuan sebuah kebijakan itu dilakukan atau akan diambil. Tapi jadi liar kemana-mana gitu kan. Jadi kadang-kadang diputar jadi politik segala macam. Dan selalu terjadi perdebatannya ini. Karena besaran tarif cukai rokok ini untuk tahun depan akan langsung diumumkan oleh Menteri Keuangan. Kalau kita lihat nih dari gambaran social network analysis yang SISDI lakukan, terlihat sekali ini ada polarisasi isu. Ada pro kontra antara yang mendukung industri rokok dan juga skeptis dengan argumen-argumen pro industri. Kalau kita Google search aja ya, cukai rokok, wah langsung keluar berita-beritanya itu tuh soal buruh menolak, penolakan karena nanti akan berkurang pendapatannya dan sebagainya. Lagi-lagi ini urusan perut, urusan ekonomi. Tapi apakah betul? Apakah betul dampaknya itu justru sangat negatif jika memang diberlakukan cukai rokok ini? Karena cukai rokok adalah penyumbang terbesar pendapatan negara yang juga menjadi salah satu argumen yang sering muncul, sekaligus memberikan kekhawatiran dari pemerintah ketika harus memutuskan berapa nih tarif cukai ini. Nah, melalui studi ini, SISDI mencoba untuk memperhitungkan dampak makroekonomi dari kenaikan cukai yang selalu menjadi problematika setiap tahunnya.
Saya langsung saja undang Ibu Diah Satyani Saminarsi, pendiri Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau SISDI, dan Senior Advisor on Gender and Youth for the Director General of WHO untuk memberikan opening remarks. Ibu Diah, the screen is yours. Terima kasih Mbak Andini. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati dari Kementerian Keuangan, para peneliti, Pak Teguh Dartanto dan Pak Jeffrey Drobe, dan tim peneliti dari CISDI, Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan menyimak diseminasi penelitian dampak makroekonomi terhadap merokok. Saya akan memulai sambutan ini dengan menekankan pertama-tama bahwa merokok itu dari sudut pandang WHO, rokok adalah sesuatu hal yang berbahaya untuk kesehatan. Itu jadi tidak lagi diperdebatkan. Dampak rokok bagi kesehatan itu adalah dampak yang negatif. Di sana kemudian seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Andini bahwa ada banyak layers dari penelitian terhadap rokok. Dampaknya terhadap kesehatan sudah jelas, dampaknya terhadap anggaran dan terhadap sosial ekonomi masyarakat itu yang juga sudah selalu diteliti. Dan pada kesempatan ini CISDI akan mempresentasikan penelitian yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu cukup lama mengenai dampak makroekonominya. CISDI sendiri telah berdiri selama 7 tahun dan telah berulang kali melakukan penelitian tentang rokok dan bahaya rokok terhadap kesehatan. Dan kita harus menyepakati bersama bahwa kesehatan adalah dasar yang perlu diprioritaskan atau harus diprioritaskan lebih daripada upaya ekonomi. Karena apabila kesehatan terganggu, maka semua sektor-sektor atau elemen-elemen pembangunan yang lain tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Dan buktinya sudah terlihat cukup jelas apa yang terjadi selama hampir 20 bulan dari pandemi ini. Mengabaikan upaya kesehatan dapat berdampak katastrofik. Perdebatan antara ekonomi dan kesehatan dapat dilihat di area pengendalian tembakau juga. Upaya pengendalian tembakau seringkali dilihat sebagai oposisi dari pembangunan ekonomi dan pengembangan industri. Tadi telah dilihat bagaimana polarisasi dari yang dilihat di discourse network analysis yang diolah oleh para peneliti di CISDI, bahwa terjadi dua kubu memang, seolah-olah ada pertentangan seperti itu. Kalau konsumsi rokok diturunkan, bukankah negara yang akan dirugikan? Selalu begitu pertanyaannya. Riset ini berupaya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pak Teguh Dartanto sebagai Principal Investigator akan memaparkan temuan-temuan riset ini secara rinci. Cukai merupakan salah satu instrumen yang paling efektif untuk menekan konsumsi rokok. Tapi apakah di Indonesia cukai sudah efektif melakukan fungsinya sebagai pengendali konsumsi? Bapak Jeffrey Drobe yang akan mempresentasikan nilai tax scorecard yang didapatkan Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain berdasarkan 4 kategori penilaian. Selengkapnya tentu akan diberikan langsung oleh para peneliti, oleh Pak Teguh dan Pak Jeffrey Drobe, dan saya sampaikan terima kasih Pak Teguh dan Pak Jeffrey untuk komitmen dan kerja kerasnya bersama tim peneliti dari CISDI yang selama ini telah berupaya keras untuk, saya tahu ini sebuah penelitian yang sangat teknis, sangat rumit, banyak sekali tantangannya karena banyak data yang harus digali lebih dalam, dan itu yang akan dicoba ditampilkan oleh para peneliti ini secara singkat, jelas, dan mudah untuk dicerna oleh publik. Tentunya apabila ada pertanyaan-pertanyaan teknis, tim peneliti ini juga akan siap untuk menjawabnya. Saya ingin menutup opening remarks ini dengan sekali lagi menekankan bahwa apa yang kita selalu berupaya dalam membuat sebuah kebijakan untuk tidak hanya
melihat pada kepentingan saat ini, tetapi lebih penting lagi adalah untuk melihat kepentingan kebijakan tersebut ada untuk di masa datang dan untuk generasi yang mendatang. Jadi kita peran dari sustainability-nya adalah forward-looking elemen seperti itu. Maka dibutuhkan semua tools, alat-alat yang tersedia yang bisa dilakukan oleh peneliti, evidence yang harus ada, kemudian dirangkum dan diramu dalam discourse network analysis seperti tadi, dan dianalisa dengan lebih jauh sehingga masukan peneliti terhadap sebuah masalah yang diberikan kepada pembuat kebijakan tersebut lengkap, menyentuh semua aspek dan bernas untuk didiskusikan lebih jauh, karena di ruang pembuatan kebijakan ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan. Karena itu dari kacamata peneliti, alangkah pentingnya, amat sangat pentingnya untuk bisa memberikan selengkap-lengkapnya hasil kajian yang didukung oleh tools-tools yang ada. Mungkin demikian saya tutup opening remarks ini. Sekali lagi saya sampaikan selamat kepada tim peneliti di CISDI. Semoga apa yang disajikan hari ini dapat membawa dampak yang baik kepada kesehatan masyarakat sekarang dan di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Ya, saya langsung mengundang Mas Teguh Dartanto, Principal Investigator, Ketua Klaster Penelitian Bidang Kemiskinan, Perlindungan Sosial, dan Ekonomi Pembangunan, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, yang akan memberikan policy brief atau full reportnya nanti seperti apa sih terkait dengan yang riset yang sudah dilakukan ini. Dan teman-teman, sekali lagi sepanjang acara akan ada QR code di sini yang ditampilkan di layar YouTube untuk bisa teman-teman langsung download full report ini. Dan peserta di Zoom silakan download di link yang sudah diberikan di kolom chat. Nih teman-teman panitia akan terus memberikan link ini secara simultan. Kepada Mas Teguh, the screen is yours. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apakah skrinnya sudah terlihat? Apakah skrinnya sudah terlihat, Bapak Ibu? Skrinnya sudah terlihat, Mas. Oke, terima kasih Mbak Andini dan Mbak Dian atas pengantarnya. Intinya kita ingin sharing mengenai sebuah riset kami terkait dampak makroekonomi cukai rokok di Indonesia. Ini adalah sebuah riset yang cukup panjang dan cukup melelahkan lah dari riset ini, tetapi akhirnya kita bisa menyelesaikan dan juga banyak insight yang kita bisa pelajari dari isu-isu terkait dengan dampak makroekonomi cukai rokok di Indonesia. Dimana saya akan briefnya, intinya hari ini karena memang audiensnya lebih beragam, kami ingin menyampaikan secara singkat, jelas dengan bahasa awam, sehingga mudah dimengerti. Jika ingin mengetahui secara detail nanti bisa membaca laporannya secara lengkap ataupun menghubungi kami sebagai tim peneliti. Intinya latar belakang yang ingin kita lihat adalah isu mengenai rokok di Indonesia itu menjadi agenda besar lah bagi Indonesia terkait dengan isu kesehatan, isu pengendalian, bagaimana Indonesia ini salah satu perokoknya ini sangat besar sekali, dan yang mengenaskan adalah perokok mudanya ini naik cukup tajam gitu loh. Ini yang menjadi concern kita di depan. Dan kami di CISDI juga bekerja sama dengan UIC Tobagonomics, kita juga sudah menghitung mengenai dampak dari ekonomi dari perilaku merokok di Indonesia. Sehingga dengan melihat biaya yang cukup besar ini, kita mencoba berpikir bahwa pengendalian rokok adalah sebuah keharusan. Tetapi kita berpikir pengendalian rokok dengan kenaikan cukai itu selalu bukan mendapatkan tentangan ya, masih ada pro kontra dan juga kekhawatiran yang ya mungkin juga kita bisa memahami, tetapi sebenarnya jangan sampai kekhawatiran itu yang nggak ada evidence base-nya gitu, ketakutan dengan bayangan lah ibaratnya. Nah kalau kita lihat kenapa sih perokok kita naik
naik prevalensi apalagi yang anak-anak muda ini naik drastis adalah kalau kita melihat adalah affordability dari rokok kita di tahun 2016. Keterjangkauan rokok kita ini semakin terjangkau lah dibandingkan tahun 2002 itu kita anggap 1, tetapi semakin naik artinya semakin lebih dari 1 itu artinya rokok kita itu semakin terjangkau dibandingkan dengan kondisi di tahun 2002. Nah, salah satunya kita menenggarai adalah yang pasti memang ada kenaikan ekonomi macam-macam, tetapi rokok kita semakin terjangkau itu karena ada isu mengenai cukai yang belum optimal. Artinya masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini saya ingin menggambarkan sedikit aja, ini bukan masalah teoritis atau apa, tetapi sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa merokok itu secara teoritis, ini saya mencoba sesederhana mungkin adalah perilaku merokok, konsumsi merokok itu menimbulkan dampak negatif buat orang lain. Berbeda dengan misalnya Bapak Ibu konsumsi sate atau konsumsi apa, itu dampak baik misalnya, bau sate udah seneng gitu. Nah, kalau merokok, bau rokok atau apapun itu membuat yang kita sebut dampak negatif kepada orang lain. Di dalam ekonomi itu kita sebut eksternalitas negatif. Nah, seharusnya bahwa karena ada tadi eksternalitas negatif, maka konsumsi rokok itu harusnya tidak sebesar yang seharusnya. Ini yang menurut saya yang perlu kita pikirkan. Nah, kenapa tidak sesuai yang seharusnya? Karena harusnya cukai rokok itu adalah bagian dari pengendalian. Dan juga hasil dari cukai rokok itu bisa digunakan untuk membayar dampak negatif itu secara teoritis itu. Tetapi sekarang itu konsumsi rokok kita walaupun sudah ada cukai, tapi jumlah yang harus dikonsumsi harusnya tidak sebesar itu yang kalau kita ingin mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat. Intinya adalah kita ingin menggambarkan dengan sederhana seperti ini bahwa cukai kita belum optimal. Nah, tetapi yang perlu kita pikirkan adalah kita selalu mendorong cukai rokok untuk naik. Tetapi apakah memang kan selalu dikatakan bahwa para peneliti atau aktivis anti rokok ini dianggapnya selalu memikirkan isu kesehatan. Walaupun memang isu kesehatan benar penting, tetapi kali ini kita pengen memberikan gambaran, bukan, kita nggak hanya fokus di isu kesehatan, kita juga memikirkan isu ekonomi. Karena kita memikirkan isu ekonomi itulah, maka kita mendorong kenaikan cukai tembakau. Nah, ini logikanya. Intinya apa? Kalau ada kenaikan cukai tembakau, maka akan menurunkan konsumsi rokok. Itu pasti akan mempengaruhi kesehatan. Tetapi kalau cukai tembakau juga mempengaruhi ekonomi, maka orang juga akan kalau ekonominya turun, ini kan orang selalu meyakini bahwa kalau misalnya cukai naik nanti konsumsi turun, maka nanti industrinya turun, penerimaan negara turun. Nah, ini yang sebenarnya penelitian ini tuh pengen memberikan jawaban tentang hal itu. Apakah memang benar kenaikan cukai ini akan mengakibatkan hal-hal yang selama ini kita takutkan. Nah, ini yang sebenarnya tadi bisa kita simpulkan bahwa studi dapat memberikan analisis yang kredibel dan komprehensif terkait dengan dampak kenaikan cukai rokok terhadap penerimaan pemerintah, output dan juga tenaga kerja. Nah, sehingga kita bisa mengambil insight bahwa peningkatan cukai rokok yang signifikan itu tidak serta-merta memiliki dampak negatif terhadap perekonomian dan penerimaan pemerintah. Nah, kerangka analisisnya ya bagaimanapun juga kami harus memikirkan kerangka analisis yang akademis. Yang pertama, kita mencoba melakukan analisis yang komprehensif. Artinya, ketika harga cukai rokok meningkat, maka harga rokok pasti akan meningkat. Orang sudah tahu, itu orang udah pasti tahu. Kalau harga rokok meningkat, maka konsumsi juga akan berubah, ya kan? Nah, kalau konsumsi berubah, maka permintaan rokok akan berkurang. Itu satu sisi. Kalau permintaan rokok berkurang, maka industrinya akan berkurang dong. Iya.
Tetapi kan kalau orang nggak beli rokok, duit yang untuk beli rokok itu bisa dibelanjakan untuk yang lain. Misalnya untuk beli makanan, beli telur, beli daging. Tapi kan industri selain rokok berkembang. Nah, ini yang perlu yang selama ini kadang kita lupakan. Nah, di sisi lain, kalau harga rokok meningkat, peningkatan cukai itu pasti akan mendorong penerimaan pajak. Penerimaan negara juga akan berubah. Bisa jadi tambahannya akan kalau cukai naik, maka penerimaan negara akan naik. Sehingga dari yang ketiga hal ini, kita juga melakukan simulasi. Ya, kalau konsumsi rokok menurun, industri rokok dampaknya seperti apa. Tapi kalau dialihkan ke belanja yang lain, maka akan seperti apa. Dan juga ada tambahan dari pengeluaran penerimaan pemerintah. Nah, ini kita coba analisis dengan menggunakan yang kita sebut analisis input-output. Ini adalah sebuah metode di dalam ekonomi perencanaan itu adalah keseimbangan ekonomi. Artinya ekonomi itu dalam industri itu ada input, ada output. Input ini bisa jadi ada tenaga kerja, modal, ada input barang material, dan outputnya seperti apa. Sehingga dengan analisis input-output ini kita mencoba melihat dampaknya seperti apa sih kenaikan cukai rokok itu. Apakah memang dia mempengaruhi output itu omset industri, atau juga mempengaruhi penciptaan lapangan kerja. Nah, ini dalam skenario analisisnya kita memang mencoba komprehensif, jujur dan terbuka. Intinya kita pengen melakukan berbagai skenario kenaikan harga rokok. Yaitu pertama kita melakukan simulasi kenaikan harga cukai rokok sesuai dengan tahun 2020, yaitu rokok kretek 24%, rokok putih 27%. Dan juga kenaikan cukai kita juga simulasikan kalau cukainya naik 30%. Atau cukai rokoknya naik sebesar 45% dari tarif 2019. Sedangkan PPN dan pajak rokok diasumsikan mengikuti harga yang ada. Nah, sedangkan kita juga melihat bahwa kenaikan cukai rokok itu tidak serta-merta bisa langsung kita masukkan ke input-output. Tetapi kita sesuaikan kita simulasikan jika harga naik seperti itu, maka berapa sih penurunannya konsumsi rumah tangga terhadap rokok atau konsumsi rokok itunya sendiri. Sehingga kita sudah memperhitungkan harga elastisitas dari harga rokok dan juga elastisitas silang. Artinya apa? Elastisitas rokok itu kalau kita harga rokok kretek mahal, maka permintaan akan harga rokok kretek pasti turun. Tapi elastisitas silang itu artinya apa? Jika harga rokok kretek naik, maka kemungkinan rokok putih orang akan berpindah dari rokok kretek ke rokok putih. Hal yang seperti itu mencoba kita tangkaplah analisa seperti itu, dan kita juga menghitung dengan sebuah pendekatan yang ibaratnya proven, menggunakan pendekatan dari August Deaton, ini adalah penerima Nobel, sehingga kita mencoba replikasi. Setelah itu kita menggunakan yang kita sebut analisis input-output, ini memodelkan mengenai keterkaitan antara industri di dalam perekonomian, sehingga kita bisa mengukur dampak dari omset atau output dan tenaga kerja. Nah, input-output ini berdasarkan input-output 2020, tetapi kita melakukan penyesuaian dengan sektor-sektor di dalam ekonominya, sehingga kita bisa mengklaim bahwa yang kita gunakan adalah tobacco input output lah, artinya input output yang mengakomodasi sektor dari rokok itu sendiri. Nah, temuannya adalah mungkin ini yang bagian yang mungkin menarik buat teman-teman semuanya. Yang pasti memang kita jujur, kita mengatakan bahwa konsumsi rokok itu akan menurun jika ada kenaikan cukai. Tetapi penurunan dari konsumsi itu tidak sebesar kenaikan cukai. Misalnya kalau 2020 tadi rokok kretek naik 24%, tapi konsumsinya akan turun 17%. Ini hanya parsial ya, rokok aja kan, tetapi kan sebenarnya konsumsi itu nggak turun seperti ini juga, karena tadi masih ada pertumbuhan ekonomi dan yang lain-lain. Ini hanya parsial melihat hubungan antara kenaikan cukai dengan konsumsi rokok. Tapi kalau kita lihat, even kalau misalnya cukai rokok naik 40%, konsumsinya juga turunnya hanya 27%. Ini adalah kita jujur akui seperti ini. Tetapi yang menarik adalah kenaikan cukai rokok itu akan menaikkan penerimaan negara yang cukup besar lah, 4,6, 5,7, 7,9. Artinya yang pasti kan, walaupun penerimaannya
konsumsi rokoknya turun tapi cukainya naik, cukainya besar kan juga tetap akan meningkatkan penerimaan cukai rokok. Nah, bagaimana dari hasil elastisitas dan juga hasil dari input output memang terlihat. Ini kan terlihat bahwa kita simulasikan. Sehingga kalau kenaikan di tahun 2020 itu rata-rata 23%, kenaikan cukai 30% atau kenaikan cukai 45%, itu kita bisa dilihat bahwa sebenarnya kalau kenaikan di tahun 2020 itu tidak banyak mempengaruhi omset dari industri rokok atau tidak mempengaruhi omset secara keseluruhan di dalam perekonomian. Tetapi yang mungkin saya ingin sampaikan adalah efek total yang tadi efek dari orang merealokasi kan, kalau nggak belanja rokok pasti duitnya untuk belanja yang lain kan. Terus juga ada penerimaan negara yang akan dialokasikan di dalam perekonomian. Kita lihat bahwa sebenarnya pada kondisi tahun 2020 dampak kenaikan cukai rokok yang sebesar rata-rata 23% itu dampak kepada perekonomiannya positif malah gitu loh. Nggak ada ceritanya bahwa kenaikan cukai itu akan memperlambat perekonomian secara keseluruhan. Nanti secara detail kita bisa lihat per industri. Tapi kita bisa lihat kalau kenaikan cukai rokoknya itu adalah 30%, maka secara total memang itu adalah penurunan kalau kita penurunan permintaan rokok itu akan menurunkan omset, tetapi kita lihat yang paling akhir lah penjumlahan dari keseluruhannya, efek totalnya itu kalau kita naik cukai rokok 30%, maka sebenarnya tidak ada masalah yang luar biasa terkait dengan masalah output di dalam perekonomian. Nah, yang berikutnya adalah kalau 45% seperti apa? Ternyata juga nggak mempengaruhi omset atau output di dalam perekonomian. Sehingga yang pertama ini bahwa industri rokok itu adalah sesuatu yang kontribusinya besar di dalam perekonomian, mungkin iya. Tetapi kalau misalnya cukai terus membuat industri rokok kolaps terus perekonomiannya kolaps, itu tidak ada buktinya berdasarkan riset ini. Nah, sedangkan dari sisi lapangan kerja juga pasti kan tadi aktivitas ekonomi secara nasional juga tidak ada penurunan, maka penyerapan tenaga kerja juga tidak mengalami penurunan gitu loh. Intinya apa tadi saya bisa jelaskan sekali lagi alurnya seperti apa. Tadi kan kalau ada cukai rokok maka konsumsi rokok akan turun. Tapi konsumsi rokok akan turun, maka orang yang biasanya membeli rokok akan menggunakan konsumsinya untuk membeli barang yang lain. Itu kan juga menggerakkan ekonomi sektor yang lain. Dan juga ada penerimaan negara tadi yang bisa digunakan untuk program-program pembangunan. Intinya kalau kita kenaikan cukai rokok sampai 45% pun itu tidak akan ada masalah besar terhadap penyerapan lapangan kerja. Nah, temuan lain yang sebenarnya kita juga simulasikan bahwa memang terhadap hubungan terbalik ya antara cukai rokok dengan penerimaan negara. Artinya apa? Sebenarnya sampai kenaikan cukai rokok sampai 46% itu penerimaan negara itu nggak akan menurun. Tapi setelah itu memang terjadi penurunan penerimaan negara karena penurunan dari konsumsinya jauh lebih besar dibandingkan penurunan dari penerimaan dari negara. Yang kedua adalah alokasi belanja pemerintah dari hasil pajak saat ini, yang seperti saat ini alokasinya untuk kesehatan, untuk macam-macam itu adalah sebuah yang optimal. Sehingga dari sini kita bisa ambil bahwa kita nggak perlu memikirkan alokasinya seperti apa, tetapi kenaikan cukai rokok tadi secara empiris tidak ada bukti bahwa kenaikan cukai rokok itu akan membuat perekonomian memburuk. Dan kita bisa menyatakan bahwa sampai 46% kenaikan cukai itu masih nggak masalah buat penerimaan negara. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama adalah kenaikan cukai rokok dengan alokasi yang tepat tidak serta-merta menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Ya, ini realokasi yang tetap. Studi ini kenaikan rokok memiliki dampak positif terhadap perekonomian. Artinya bahwa kenaikan cukai rokok sampai 45% pun itu akan meningkatkan pendapatan pemerintah 7,92 triliun, meningkatkan output 2,6 dan menciptakan lapangan kerja baru setara dengan 149.000 lapangan kerja.
Nah, itu yang bisa saya sampaikan ringkas dari penelitian yang kami lakukan. Dan sebelum saya mengakhiri, saya ingin ada beberapa peneliti yang hadir di sini, ada Mbak Bella, ada Mas Arya, dan juga tim yang lain. Nanti akan bisa membantu jika ada pertanyaan yang lebih detail dari yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Teguh, kalau misalnya saya bisa persingkat gitu ya tadi dari paparannya, itu yang diajukan baiknya 45% kah, atau karena dengan inflasi saat ini harus lebih dinaikin lagi? Ya, intinya yang pengen kita sampaikan adalah bahwa pemerintah itu jika mau menaikkan sampai angka 45% pun itu nggak ada masalah. Oke. Ini kan selalu khawatir ya, kalau ketinggian takut industrinya seperti apa. Intinya saya ingin mengatakan sampai 45 sampai 46% itu tidak akan ada masalah dengan perekonomian. Berarti range-nya 45 sampai 46% ya sekarang ini. Ya, itu optimalnya. Baik, terima kasih Mas Teguh. Next up, we have Jeffrey Drup from University of Illinois in Chicago, who will share with us his insights on Indonesian Tax Scorecard. Jeffrey, the screen is yours. Thank you so much. Let me just share my screen one moment. Can you see that okay? Yes, we can see perfectly fine. Fantastic. Thank you so much. Well, first, thank you so much to my SISD colleagues for the invitation to present today. I am very excited to be here and very excited to hear Pak Teguh and the results from a really tremendously excellent research project that they have put together. As you mentioned at the beginning, this is a very complex piece of research that they have executed really very, very well. And I think we learned a lot today about the opportunities to raise taxes in Indonesia. And I think it will dovetail very, very well with the things I'm going to share with you from our scorecard today. So what I'm presenting today are results from our Tobacconomic Cigarette Tax Scorecard. And our scorecard is focused on 4 key dimensions of cigarette tax systems. And those are prices, changes in cigarette affordability, the share of taxes in retail cigarette prices, and very important and very pertinent to Indonesia, the tax structure that is employed in order to levy taxes on cigarettes. The scorecard uses the data from the World Health Organization's biennial reports on the global tobacco epidemic. And these are excellent data. They're high quality, they're consistent, they're transparent, and they go back in time to 2008. So because we're actually using data retrospectively, we're actually able to develop the scorecard for 4 separate time periods. And I will actually present all 4 of those time periods for Indonesia today. We subjected our scorecard to extensive peer review of our colleagues around the world and received a lot of feedback and tried our very best to incorporate. Of course, all weaknesses of the scorecard remain our own. And of course, we use the very best research out there on tobacco taxation, which is quite a vast literature. So I'm just going to foreshadow here. Indonesia scored 2.38 points out of a total of 5. And you can see it actually scores a little bit better than the global average, and then better than both the regional average in Southeast Asia and also the same World Bank country income groups. But let me take apart each of the 4 components individually so that we can discuss how that relates specifically to Indonesia. First, let's begin with prices. We know that across countries and time, higher prices generally lead to less consumption. So therefore, the goal of taxing is to drive up the prices as high as we can so that we can get the prices as high as we can.
There's a really substantial body of literature. And if you're interested in this literature, I think the best place that has put it all together, at least up until about 2017-18, is the NCI WHO monograph on the economics of tobacco and tobacco control. And what they say, obviously, is that significantly increasing tax and price is the single most effective tool that we have to reduce tobacco use available to us. In terms of the rubric that we use in our scoring, we actually give the highest score, a 5, to those countries that charge 10 international dollars or higher. And we really determined that by looking at the distribution of prices across the world and determining which countries were actually performing well, and then going down in a linear fashion, as you can see here. Indonesia scores 3 points out of 5. This score is a little higher, you can see, than the global average, and a little lower actually than the regional average. So a price of cigarettes in 2020, a pack of cigarettes in 2020 was nearly 30,000 rupiah, which is around $6.22 international dollars. So 622 international. And as I said, the benchmark that we're using is 10. And just to give you some idea, in Sri Lanka, a price of a pack is about 23 international dollars. So you can see there's quite a large difference in the region. So 10 international dollars would be about 48,000 rupiah, more or less, in 2020. The second dimension that we looked at is changes in cigarette affordability. So it's not just price that we know that affects consumption, but we also know that income affects consumption. As income goes up, unfortunately, consumption also goes up because people have more disposable income to be able to afford things, including bad things like cigarettes. So we care a lot about this notion of affordability. This is actually enshrined in the Framework Convention on Tobacco Control. If you look in the guidelines for the implementation of Article 6, which is what covers tobacco taxation, you can see that they say that to make tobacco products less affordable over time in order to reduce consumption and prevalence. So it is very much a part of the international treaty that undergirds tobacco control globally. In terms of how we scored this, a 5 was the countries that scored 7.5% annual average change or higher over the previous 6 years. And again, we did this really by looking at the distribution, again, of the countries that were high performers. And we found that those that were performing at this level were actually getting the kinds of effects on consumption that we would like to see. And then we went down in a mostly linear fashion down to 2. The requirement, of course, was that there was an actual tax change affecting this affordability, because we did have countries where there were large changes in income that affected affordability, such as countries in economic crisis. So those countries would actually score a 1. And then, of course, a 0 for those countries where we saw increased affordability. And sadly, we did see many countries with that challenge. But in Indonesia, there was a score of 3. The average in the previous 6 years to 2020 was 3.3% average decrease in affordability. So cigarettes were, in fact, becoming less affordable, which is exactly the direction that we would like to see. And a lot of this was, in fact, a major tax change, as many of you know, in 2020. The third dimension is the tax share. So this is the tax's share of price. And what we typically observe across time and across countries is that the higher the share of price that are taxes, especially excise taxes, the greater the positive health and revenue effects. So we want to maximize this. This is enshrined and has been for quite a long time. This was actually first put forward by the World Bank more than 20 years ago, when they discovered that countries that had tax accounting for 2/3 to 4/5 of the retail price of cigarettes were really the ones where we were seeing tax have the most positive public health effects and the positive revenue effects that we would want to see. This was also enshrined in the WHO Technical Manual on Tobacco Tax Administration, and specific to excise taxes comprising 70% of the retail price. And the reason we love excise taxes more than any is because it actually changes the price of that specific good relative to other goods. So while we might see changes in other taxes like VAT or sales taxes,
all goods or most goods would change as well. But with excise taxes, we can actually get a relative change for that specific good, being the tobacco products. When we look at the rubric for our scoring for tax share, we score a 5 for those hitting the 75% total tax share or higher, and then a 5 for those scoring 70% of excise tax share. And we average those two together. Again, we see a reasonably good score for Indonesia, 2.5 out of 5. So a little bit higher than the regional average and higher again than the global average, but well below the highest performing countries in the world and the highest performing countries in the region. So the total tax share in Indonesia in 2020 was 62%, but the excise tax share was quite a bit lower at 48%. So we can see there's a lot of room for improvement here. And I think the thing to take home from this as well is this, I would look at as money left on the table. So we can see that the tobacco industry and tobacco companies are happy to keep prices high and reap those profits. And instead of the money going to tax revenue and to the citizens of Indonesia, the tax is going to the profits of these private companies, many of which are, actually held outside of Indonesia itself. The last component that I'll discuss, the last component of the scorecard is tobacco tax structure. In this case, cigarette tax structure, and it is, as I said, very pertinent to the situation in Indonesia. What we really go for here is we give the highest scores to the countries that follow best practices. And what we know is that the structures that are simple and easy to administer, the ones that are nimble and able to keep pace with inflation and economic growth, and the ones that are much more difficult for the tobacco companies to undermine or evade or avoid are the ones that we counsel that countries are to use. So accordingly, we give the highest scores to those countries that use a uniform specific excise tax and one that has adjustments for inflation and preferably economic growth as well. We also would counsel a mixed system that uses both a specific excise tax based on units and an ad valorem tax based on price, but only if it is also using more of the specific tax than the ad valorem tax. And then there's also a retail price base for the ad valorem tax. And then it goes down from there, a uniform specific tax or a mixed system with greater emphasis on specific, but no other features, i.e. no adjustments that we would like to see annually. And then a uniform mixed system, a uniform ad valorem system is 2 points, a tiered system is 1 point, and then no excess tax, of course, would be 0. And here we have the lowest score of the components for Indonesia, and that is because Indonesia is continuing to use a tiered tax system. Put simply, tiered systems provide really too many opportunities for tobacco companies to continue to sell inexpensive cigarettes. And that gives opportunities for smokers to trade down. In other words, to substitute to a less expensive product. Honestly, I work all over the world and I can't think of a tiered system that works well and which that we can't find cheaper products that are available to smokers. And what I've seen in the countries that have actually changed from tiered systems to non-tiered systems, Philippines being a very good example of that type of reform, they reaped huge benefits in terms of increased revenue and far greater health benefits as well. In one particular case in Kenya, we actually saw them switch away from a tiered system. They started to reap the benefits. We could see that in the data. And then they actually switched back to a tiered system. And then in the data, lo and behold, we could see that, that things were actually getting worse. So we see very clearly here a big effect of tax structure. If we look at scores over time, as you can imagine from what I've just said, we did see a real improvement in the 2020 scores based on the tax reform just previous to that. So we see the changes really in price and affordability, very little in tax share, and of course, nothing in tax structure, as I mentioned. Difference in color here. The darker colors are the higher performers. So a scattering of high performers, but a whole lot of light colors here, which is very
You can look at it two ways. I suppose you could look at it as very bad news for the globe. I'd prefer to look at it more optimistically and look at it as a tremendous opportunity for public health and for the citizens of these countries around the world. If we look at the top performing countries in the world, Australia and New Zealand, in 2018, we can see almost perfect fives across the board. Not quite, so they still have a little bit of room for improvement, but they really are reaping the benefits, and you can see it in huge declines in prevalence in those countries and continuing revenue increases in both countries. So that room for raising taxes is very high, as Pak Teguh suggested for Indonesia earlier. Just to look at where Indonesia fits regionally, you can see that it fits somewhere in the middle or to the high middle in the region, but definitely lagging behind Sri Lanka, the regional leader, at 3.63 points out of 5. So are there some limitations of our scorecard? A few, indeed. We don't really have great measures of tax administration effectiveness. We're still working on trying to figure out how to measure that best across countries and across time. Of course, we have a very close focus on manufactured cigarettes here. In the case of Indonesia, of course, it includes all manufactured cigarettes, including Kretex. In some countries, not so much a problem in Indonesia. We do have other products like heated tobacco products or e-cigarettes or smokeless tobacco, but this really just proportionally in terms of market size and shares is not an issue in Indonesia. So the scorecard, I think, is really a very good measure of performance. We unfortunately only had good data on most sold brand. And as I suggested, if there's a large price variation, as we tend to see in tiered systems, getting data on the cheapest brand would be really important and would help us actually to calibrate our scorecard even better. So in very, very brief, to sum up, I think, again, this dovetails very much with the SISDI research that you heard about a few moments ago. There is plenty of room to raise excise taxes in Indonesia. And if those taxes are raised, we will see those increases in price like we would like to see. Once we see those increases in price, we'll see the improvements in tax share. We'll also see continued improvements and greater improvements in terms of affecting affordability. And then, of course, finally, and this is something that I think is worthy of a really much deeper discussion, and that is thinking about reforming the tiered structure to a uniform excise tax, a specific excise tax preferably. Again, as I said, this is really something that we see across the world in the countries that are making these reforms. We're really seeing incredible rewards. So I thank you very much, and I will pass it back over to the moderator. Jeffrey Droop, thank you very much for the insightful presentation. And we proceed to the discussion. We have a panel discussion. Ini sudah bergabung bersama kami di sini ada Pak Sarno, analis kebijakan Pusat Kebijakan Pendapatan Negara dari Kementerian Keuangan. Kemudian Pak Edi Sutopo, Direktur Industri Minuman Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian. Dan ada Pak Atong Sukirman, Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bapak-bapak, selamat pagi. Sudah bergabung di sini bersama kami semuanya. Selamat pagi, Bu. Pak Atong saya udah lihat. Oke. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi halo, semuanya. Ya, halo. Oke, sudah bergabung semuanya di sini. Kita tadi sudah mendengar nih, Pak, baik itu laporan dari Jeff, kemudian Pak Teguh juga sudah memberikan paparannya, dari SISDI juga. Nah, ini kita coba saya mungkin minta tanggapannya aja deh. Ini intinya adalah jangan takut untuk menaikkan cukai rokok ini. Justru kita akan mendapatkan benefit yang lebih jangka panjang dan lebih besar begitu, walaupun tentunya memang berimbas kepada hal lain. Tapi intinya jangan takut. Saya buka kesempatan ini langsung saja Pak, biar kita diskusinya lebih cair gitu. Silakan saling menanggapi. Siapa duluan yang ingin memberikan tanggapan, Pak Sarno, Pak Edi, atau Pak Atong? Silakan. Pak Sarno dulu kali, silakan. Atau Pak Atong, silakan. Silakan. Oke, mungkin saya dulu, Mbak. Oke, silakan Pak Sarno. Izin Pak Atong, Pak Edi ya. Silakan, Pak.
Ini menarik sekali tadi disampaikan oleh Pak Teguh maupun Pak Jeff Drove ya dari UIC dia. Tadi Pak Teguh, ini kalau istilahnya ilmiahnya ini daging semua yang disampaikan tadi nih dari dua narasumber kita hari ini ya, sangat luar biasa. Nah mungkin terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Teguh, sebenarnya tadi saya juga mau paparan, cuman kayaknya lebih banyak pengen tertarik, pengen nanya saya sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Teguh ya. Pertama terkait dengan apa namanya net impact ya dari kajian ini yang makroekonomi dari kebijakan juga yang Bapak tadi. Ini kan tadi mungkin ada satu miss yang mungkin perlu diklarifikasi ke Pak Teguh. Terkait tadi kan dampaknya positif ya secara keseluruhan baik dengan skenario sampai 45% tadi kan. Nah mungkin yang miss tadi yang belum saya dapatkan adalah ini apakah dalam jangka pendek, secara waktu ya, secara time frame kebijakan ini bisa menimbulkan dampak positif ini apakah dalam jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi yang kenaikan sampai dengan 46% ya, ini juga menarik sekali, mungkin juga klarifikasi, ini apakah kenaikan dalam satu waktu itu ya, misalkan sekarang tahun ini kan naik 12,5%. Nah ini apakah naik ketika 46%, apa itu bisa digradual secara misalkan berkala setiap tahun misalkan 20% atau berapa itu ya, apa seperti itu yang yang dimasukkan dengan 46% itu yang kedua. Kemudian terakhir tadi karena nggak mungkin ya Pak Sarno kalau langsung 46%. Itu dia, kita belum pernah, apalagi tadi disampaikan oleh Jeff Drove kan tadi kalau saran dari WHO itu kan kita udah pakai saran WHO sebenarnya. Pertama kita pakai sistem spesifik. Karena sebelumnya kita pernah pakai hybrid, kita pernah pakai juga adform kan sebelum tahun 2006. Kita pernah pakai adform itu. Nah, sesuai saran WHO kita pakai spesifik akhirnya kan. Nah, emang masih pakai multi tier gitu ya. Ada berapa tarif tadi sampaikan Jeff Drove kan itu yang paling rendah secara scorecard-nya kan itu ya. Nah, tapi secara itu kita udah pakai spesifik dan kita naikkan secara tarif itu melebihi tadi yang sampaikan Jeff Drove inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Itu udah kita naikkan di atas itu gitu ya. Bahkan tahun ini 12,5%, tahun sebelumnya 23%. Nah itu secara ini udah kita lakukan. Nah, kemudian tadi yang revenue pendapatan tadi yang dari pemerintah tadi yang terkait dengan kenaikan cukai, kok itu kecil sekali ya hitung-hitungannya, cuma nggak nyampe 8 triliun ya. Sementara kalau kita naik secara normal, kayak tahun depan nih kita ditargetkan naik hampir 20 triliun. Tahun depan nih tahun 2022 dari 173 tahun 2021 ini dinaikkan hampir 193 triliun. Jadi hampir naik 20 triliun tuh. Nah itu kayak simulasi teman-teman dari KISD ini kira-kira berapa persen kita harus naik itu kira dengan angka segitu gitu. Yang berikutnya. Nah, tadi yang dari Jetro sangat menarik sekali ini scorecard ini. Dari tadi yang sekian parameter ada scared price, affordability, dan texture sama structure. Kami lihat memang satu kelemahan kami yang tadi disampaikan adalah yang masih skor 1 adalah tax structure itu ya. Tapi mungkin perlu kami sampaikan juga memang tahun 2009 ketika kita masih ketika awal kita introduce sistem spesifik gitu ya. Kita kan ada 19 layer Mbak Andini. Ya. Ada 19 layer. Wow. Nah, memang secara perlahan, secara gradual kita kemudian lakukan penyesuaian, lakukan simplifikasi penyederhanaan sehingga di tahun 2021 ini ada masih 10 layer gitu ya. Nah, ini masih jadi PR kita dan itu juga sudah tercantum dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, ada kenaikan tarif cukai satu dan yang kedua adalah penyederhanaan atau simplifikasi layer tarif cukai. Itu menjadi masih PR kita dan itu akan coba kita lakukan dengan diskusi dengan teman-teman dari Kemenko, dengan Pak Edi Sutopo dari Kemenko dan seterusnya. Mungkin ini demikian Mbak sementara sekilas sebagai diskusi awal kita. Oke, mungkin biar clear langsung ke Pak Teguh kali ya, Pak Teguh buat di-clearin aja dulu nih. Sebelum aku minta tanggapan Pak Atong dan Pak Edi, silakan Mas Teguh. Makasih Mas Sarno, ini teman baik saya nih yang selalu diskusi terkait dengan rokok nih. Dan tadi berbagai pertanyaan klarifikasinya ya mungkin karena kan tadi dipresentasikan hanya sekilas ya yang ibaratnya untuk konsumsi publik ya Mas ya, jadinya lebih banyak main message-nya aja. Tetapi memang kita mengetahui bahwa model input output ini kan mengcapture mengenai dampak dalam satu titik waktu ya Mas ya. Kita memang belum menganalisis di dalam konteks angka seperti itu tuh nanti dampaknya pada tahun berapa, tetapi secara agregat atau secara umum bahwa angka seperti itu adalah kalau ada seperti itu tuh dampaknya positif. Memang ini kita sebutkan juga ini adalah memang input output belum bisa mengcapture mengenai dampak bisa memecah jangka pendek, panjang dan menengah. Itu mungkin salah satu kelemahan, tetapi kita bisa pastikan bahwa dampaknya itu secara umum, secara agregat itu akan positif.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tapi terkait dengan apa yang lain-lain, saya mencoba inklusif ya. Ini saya ingin mendorong yang muda-muda, ada Mbak Endriana sama Mas Arya ini untuk tampil juga. Silakan untuk menambahkan Arya atau Bella. Apa ya? Singkat Biar saja yang ya, singkat muda-muda. saja karena saya harus ke panelis yang lain, Pak Teguh. Oke, Saya mungkin harus ke panelis yang singkat lain. aja. Silakan Arya atau Bella. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit tentang penerimaan pajak ya, simulasi kenapa sedikit. Ya, jadi memang itu karena kembali tadi ini adalah simulasi yang linier, jadi memang peningkatan pajaknya itu adalah hasil dari simulasi konsumsi rokok yang linier dari elastisitas yang kami hitung, sehingga parameter-parameter yang dipakai pun sangat akan berpengaruh terhadap hasil simulasi itu. Dan kita ada lower bound, upper bound estimate-nya tergantung dengan parameter yang dipakai gitu, Pak. Untuk yang versi ini, angka yang kami temukan adalah seperti itu. Di bawah 10 triliun ya untuk kenaikan 2020. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih. Saya minta tanggapannya dari Pak Atong dulu nih, Pak Atong. Kemudian nanti saya ke Pak Edi. Gimana nih Pak melihat dari paparan ini? Oke Kak, ini mantep nggak kayaknya kalau untuk dinaikin? Baik, terima kasih Bu Andini, Effendi, Pak Teguh, ada Prof. Jeffrey, Drop, Bapak Ibu sekalian, saya lihat juga ada Prof. Tahir, Pak Edi, Pak Sarno. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau kita melihat, terima kasih tadi paparannya dari Pak Teguh. Saya mau merespon yang pertama adalah, tadi saya masih belum melihat satu hal, yaitu terkait adanya rokok ilegal di sini. Karena kalau kita melihat preferensi rokok atau konsumsi masyarakat ini cenderung naik. Dengan adanya kenaikan cukai rokok, maka dibilang konsumsinya rendah. Tapi ingat bahwa ini masih belum, penelitian Pak Teguh Datanto ini masih belum memotret bahwa kekurangan atau bukannya konsumsi itu rendah, tidak, tapi ada yang dikonsumsi masyarakat, merubah perilaku masyarakat yang merokok, itu membeli rokok satu, rokok yang polos atau yang tanpa cukai. Kedua mungkin tinggi, itu yang perlu mungkin perlu pengayaan. Yang kedua gini, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Sarno sudah menyampaikan ya bahwa betul bahwa Undang-Undang Cukai di awalnya tahun 1995 ya. Tapi sebelumnya juga diatur di tahun 1898 oleh Belanda. Artinya bahwa ini terkait bahwa produk hasil rokok tembakau ini adalah highly regulated product. Artinya memang produk yang benar-benar dibatasi konsumsinya. Nah, kalau kita bicara sekarang kan memang kalau kita melihat kalau kita bicara policy itu harus menyeimbangkan bahwa kepentingan-kepentingan apa? Ini tidak hanya bicara isu kesehatan, tapi ada isu industri, ada isu revenue, ada isu pertanian untuk tembakau, ada tenaga kerja. Dan ini industri hasil rokok tembakau yang existing sekarang, ini peranannya cukup besar, Bu. 10% dari APBN, sekitar 170 sampai 200 triliun. Yang kedua adalah 7 juta tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian isu industrinya juga, karena industri ini adalah tulang punggung untuk PDB kita. Ini harus dieksplor. Namanya juga penelitian harus menunjukkan peran strategis harus dilihat. Nah, yang ketiga perlu kita bilang bahwa ini bicara PMS ya, penyakit menular ya. Penyakit yang menular. Sebetulnya rokok ini kan kalau saya bilang, saya juga perokok ini, alhamdulillah 51 masih sehat. Ada anekdot mengatakan, kakek nggak merokok terus sih? Kenapa kok nggak diberhentiin? Oh pernah, nak katanya. Pernah Cuk yang ngomong untuk memberhentiin. Loh kemana? Apa mereka bilang sekarang? Mereka udah mati semua. Artinya bahwa tembakau ini sama dengan tadi disebut sate ya, tadi Ibu Andini ya bilang. Sate itu juga ujungnya itu
mengandung apa istilahnya kanker loh. Kenapa kok nggak dilarang? Gula juga demikian. Nah, artinya sebetulnya Bapak Ibu, regulasi yang policy yang disampaikan oleh pemerintah ini sudah menemukan titik keseimbangan apa yang harus dilakukan. Jadi dengan kepentingan-kepentingan peran yang cukup strategis tadi, sebetulnya pemerintah sudah melihat, sudah menemukan titik keseimbangan di mana bagaimana sih tarif cukai itu dilakukan. Nah, isu yang perlu saya sampaikan poin keempat adalah ini kan masalah pengendalian konsumsi. Justru kalau menghemat kami, Bu, ya, setelah saya bicara masalah peranan strategis daripada industri ini, justru perlu adanya Kemenkes maupun Kemenko PMK ya untuk bagaimana caranya pengendalian ini sendiri. Karena untuk cukai yang sudah sebagai tupoksi daripada Kementerian Keuangan ini sudah relevan. Nah, untuk mengurangi prevalensi merokok anak, bagaimana caranya? Ini yang menjadi battle kita harus kita diskusikan sebetulnya. Karena Bu, konsumsi ini kalau rokok ini adalah kalau kita melihat dari sudut agama, dia itu makruh ya, makruh. Dan ini adalah konsumsi masyarakat dewasa, bisa merokok dan tidak. Jadi tidak serta-merta rokok ini sesuatu yang haram. Ini harus kita pahami juga. Karena ini menjadi sesuatu, banyak sekali dokter-dokter yang merokok, ini kita juga nggak tutup dulu sekalian. Banyak sekali, bahkan banyak. Saya banyak ketemu, banyak sahabat saya juga banyak merokok. Baik. Jadi Pak Atung intinya tuh pengendalian. Sebentar, Bu. Ini kita bicara, entar dulu. Kita panelis adalah memberikan respon. Yang kelima adalah respon saya, Bu, sebetulnya di dalam rangka pengendalian konsumsi domestik. Sebetulnya pemerintah sudah membuka pintu untuk ekspor. Ekspornya adalah salah satu tools yang dapat bagaimana dengan hasil daripada produk-produk rokok ini yang dihasilkan Indonesia. Saya beritahu Ibu bahwa Jepang itu negara yang sehat, tapi mereka suka dengan rokok kita. Ini saya nggak sebutkan. Nah tadi kebetulan Prof. Jeffrey Drone juga menyatakan ya ada Indonesia, nggak hanya Indonesia untuk menghasilkan rokok, ada juga di Australia maupun negara-negara lain. Artinya sesuatu yang harus diatur. Ini sepakat. Berarti negara lain pun top performing state itu juga melakukan itu. Okay. Nah, keenam adalah, sekarang kita bicara tarif cukai sendiri. Ingat, kita punya kurva Laffer. Kurva Laffer itu adalah di saat kita genjot tinggi, tadi saya mungkin Pak Teguh mungkin perlu menambahkan di dalam ininya dari sudut pandang kurva Laffer, Pak, mungkin lebih, karena di Kementerian Keuangan yang saya tahu menggunakan kurva Laffer, semakin tinggi tarif cukai itu, ada satu titik optimal, di mana setelah melampaui titik itu, dia akan penerimaan negara akan turun. Nah ini yang perlu untuk biar enrichment Bapak, ini perlu pendekatan-pendekatan. Plus untuk penelitian tadi rokok ilegal ini perlu juga diakomodir. Baik. Sehingga kami di Kemenko Perekonomian berusaha untuk mencari titik keseimbangan. Titik keseimbangan untuk kebijakan tentunya Ibu. Jadi kita nggak alergi kok, tidak alergi untuk menaikkan tarif cukai. Tapi minimal benar 3% inflasi plus di pertumbuhan asumsi 5% plus dengan tingkat pengendalian ini menjadi sesuatu di dalam meramu meracik. Karena ini adalah sesuatu yang harus kita diskusikan juga, bahkan di dalam penentuan tarif cukai itu sampai ke Presiden, Bu. Artinya bahwa Presiden sudah tahu. Ya, itu aja mungkin Bu Andi ini. Maaf saya sampaikan karena biar kita diskusinya masih sampai 11.45 kok Pak. Jadi bisa dibagi tadi 6 poin, 7 poin itu sebenarnya. Kita banyak sebetulnya Bu, cuma karena iya, betul. Baik, saya ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, ini juga yang dikhawatirkan adalah kalau misalnya cukai rokok ini naik, bagaimana dengan industrinya, kemudian orang-orang yang bekerja di dalamnya, termasuk petani di situ, gitu, akan berimbas tentunya berdampak negatif pada mereka. Nah, dari tanggapan Kementerian Perindustrian sendiri, bagaimana nih melihat paparan ini yang sebenarnya enggak kok, ini justru akan lebih berdampak yang lebih positif gitu bagi ekonomi kita. Silakan, Pak Edi.
Baik, terima kasih Bu Andini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas paparan dari Sidi, kemudian Cisdi, dan tanggapan dari rekan-rekan kolega saya, Pak Atong, Pak Sarno. Begini Bu, sebelum saya menanggapi 2 poin sebenarnya ya, yang utama terkait dengan masalah wacana kenaikan tarif, kemudian terkait dengan wacana simplifikasi struktur tarif dari cukai ini. Sebelum saya masuk ke sana, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit prolog. Jadi kami menyadari bahwa memang produk rokok ini memiliki konsekuensi kepada kesehatan. Oleh karena itu, cukai adalah salah satu instrumen untuk melakukan pengendalian terhadap konsumsi. Tapi yang perlu dipahami, jadi tadi sudah sebagian juga disampaikan oleh Pak Atong, industri rokok ini memiliki kontribusi yang luar biasa di Indonesia. Jadi ini tidak hanya terhadap perekonomian nasional, tetapi juga ini menyentuh masyarakat kecil, para petani, para pekerja buruh pabrik, orang-orang kecil ini yang tidak mudah ini untuk tidak bisa kesampingkan ya, harus diperhatikan. Jadi dari sisi buruh pabrik aja itu ada 600.000 buruh pabrik yang terserap di industri rokok ini, belum lagi jutaan dari petani tembakau dan petani cengkeh, kemudian juga dari tenaga distribusi maupun tenaga retail yang sangat menggantungkan hidupnya dari industri rokok ini. Dan ini di Indonesia yang perlu dipahami kita bersama, sumber-sumber ekonomi yang memiliki dampak luas sampai ke masyarakat kecil, ke petani kecil, dan juga kepada pendapatan negara yang sangat besar, itu tidak banyak. Rokok ini kontribusinya kurang lebih 11% terhadap APBN. Tahun 2020 itu pendapatan dari cukai 170 triliun dan dari pajak kurang lebih 30 triliun. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Dan saya lihat tadi bahwa dari kajian yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi, kenaikan cukai tidak berdampak terhadap tenaga kerja. Tolong mohon maaf nih Pak, kami yang sebagai pembina industri tahun 2020 itu ada 4.000 lebih tenaga kerja yang di PHK Pak. JTI aja 2.130-an tenaga kerja yang di PHK. Dan saya juga menggarisbawahi sama Pak Latong tadi bahwa dampak dari kenaikan cukai itu tidak hanya produksi dari rokok menurun, tetapi juga terjadi shifting. Jadi kalau kita lihat konsumsi terhadap rokok itu elastisitinya relatif kecil. Jadi kita lihat data, sebenarnya ada data dengan kenaikan tarif ada shifting dari golongan yang lebih tinggi ke golongan yang lebih rendah. Jadi golongan yang tinggi, golongan 1 itu banyak turun, golongan 2, golongan 3 naik, termasuk golongan tinggi dan ilegal. Jadi ini yang perlu diperhatikan juga. Tolong Bapak hitung bagaimana dengan rokok ilegal ini. Karena rokok ilegal ini berdampak negatif terhadap kesehatan, tapi negara dan perekonomian tidak dapat apa-apa. Ini tolong diperhatikan. Dan yang perlu kita perhatikan lagi, kami yang berhadapan dengan grassroots, kami tidak berkali-kali mendapat keluhan dari petani. Ini beberapa waktu yang lalu petani di Nusa Tenggara Barat dan juga petani di Tembakau sudah membakar tembakau. Karena apa? Karena dengan penurunan produksi rokok, penyerapan terhadap bahan baku tembakau seret. Jadi petani mengalami itu. Jadi tolong juga diperhatikan, coba ke lapangan melihat masyarakat kecil, melihat rakyat kecil. Bagaimana ketika dampak pandemi ini pendapatan turun, tolong itu coba mereka perhatikan. Oleh karena itu terus saja kami melihat data bahwa tarif cukai ini sangat berdampak negatif terhadap produksi dan juga terhadap kenaikan rokok ilegal. Oleh karena itu kami tidak sepakat dengan apa yang disampaikan tadi, kenaikan cukai yang tidak berdampak terhadap tenaga kerja dan sebagainya. Tolong coba dilihat di lapangan, perhatikan masyarakat kecil juga. Kemudian yang terkait dengan masalah simplifikasi struktur tarif cukai. Jadi kalau kita lihat bahwa struktur tarif cukai kita yang sekarang ada 10 layer, itu sudah cukup memadai saat ini. Ini sudah cukup baik. Karena kalau kita lihat,
ini sudah terjadi simplifikasi beberapa kali. Pada tahun 2009 itu struktur tarif cukai itu terdiri dari 19 layer. Kemudian sudah diturunkan menjadi 15 layer itu pada tahun 2012. Kemudian 2013 turun lagi menjadi 13 layer. Dan kemudian pada tahun 2015 itu menjadi 12 layer. Dan 2018 ini 10 layer. Dan ini saya kira udah ideal. Karena ini kalau disimplifikasi lagi, ini akan menyebabkan industri kecil menengah rokok dengan industri besar akan head to head. Ya, jadi ini akan menambah buruk situasi perekonomian nasional. Kemudian selanjutnya adalah bahwa dengan struktur yang lebih yang lebih simpel ini akan menarik tarif rokok yang paling rendah, sehingga ini akan memperlebar gap antara harga rokok yang terendah dengan harga rokok ilegal. Nah, ini juga harus hati-hati karena nanti akan makin marak rokok ilegal yang artinya dampak negatif kesehatan kita kena, tetapi secara pendapatan negara kita tidak mendapatkan apa-apa. Barangkali itu beberapa hal, beberapa poin tanggapan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah banyak sekali yang memberikan pertanyaan dari tim SISDI dan juga dari Jeff. Ini juga sudah memberikan tanggapannya langsung nih secara diketik ini di sini. Nah, tapi buat teman-teman yang ingin bertanya lewat kolom Q&A box kita masih tunggu, dan juga lewat YouTube di chat kita masih tunggu di sini karena banyak media ternyata nih bapak-bapak yang hadir di sini ingin mengikuti sebenarnya perkembangan update-nya ini seperti apa. Ini juga ada satu data nih menarik ini saya mesti tanya dulu nih sebenarnya sumbernya dari mana ya. Ini dari salah satu penonton kita di sini kalau ngomongin soal industri manufaktur rokok yang punya peranan besar terhadap peranan penyerapan tenaga kerja. Nah, apakah betul nih datanya nih Pak, industri manufaktur rokok tuh hanya menyerap kurang dari 1%, 0,6% dari total pekerja di Indonesia. Datanya tahun 2016. Atau 5,3% dari total tenaga kerja di manufaktur. Nah, jadi itu sebenarnya mungkin nggak terlalu berdampak besar gitu ya kalau kita bisa bicara soal penyerapan tenaga kerja ini. Kemudian petani tembakau hanya sekitar 2% dari total pekerja pertanian. Katakan seperti itu. Nah, jadi argumentasi yang menyatakan bahwa ini akan berdampak besar pada petani dan sebagainya itu seakan dipatahkan oleh data ini. Tapi ini lagi-lagi ini tidak ada sumber datanya nih ya dari mana. Tapi kalau melihat data ini Pak Edi gimana? Pak Edi, Pak Sarno, Pak Atong, saya ingin tanya, apakah memang jadinya nggak berdampak kepada yang di hulunya nih kalau ada kenaikan teks ini? Baik, terima kasih Bu Andini. Jadi ini tenaga kerja yang terserap di pertanian, kemudian di industrinya, kemudian di sektor real, di catatan kami 6,1 juta orang. Ini belum termasuk multiplier efek ekonominya. Cuman mungkin yang perlu yang perlu kita hati-hati, banyak daerah yang masyarakatnya itu menggantungkan hidupnya dari tembakau ini. Misalnya masyarakat Temanggung, masyarakat Nusa Tenggara Barat, masyarakat Madura dan sebagainya, yang ini hampir ya sebagian besar dari mereka menggantungkan hidupnya dari tembakau. Dan itu tidak mudah untuk kita shifting, kita dorong ke sektor-sektor ekonomi lainnya, itu tidak mudah. Jadi mungkin tolong didengarkan juga keresahan dari masyarakat di di lapangan. Baik, oke. Saya kasih waktu untuk Pak Teguh nih. Pak Teguh tadi udah banyak dapat masukan dari para panelis. Silakan Pak Teguh. Oke. Makasih terkait dengan komentar dari Pak Atong dan Pak Edi. Saya juga memahami lah, artinya memang kan setiap mengambil kebijakan ada Mas Sarno itu kan selalu mencoba mengambil titik tengah ya. Artinya kan memang walaupun memang misalnya Pak Edi karena di kementerian mungkin fokusnya di pengembangan. Tapi kita juga harus memahami bahwa komprehensif dari sebuah landscape dari industri itu sendiri gitu. Nah, tadi disebutkan memang ya kita juga nggak menafikan, Mas Sarno juga nggak menafikan misalnya memang kontribusi industri ini dari cukai dan pajak itu besar. Tadi saya hitung dari sampaikan Pak Edi tadi hampir 200 triliun. Tetapi kami juga menghitung biaya yang ditimbulkan dari industri rokok itu berapa. Selain biaya kesehatan yang langsung dikaitkan dengan penyakit rokok,
dan juga kematian dini, kesakitan, itu kita hitung. Estimasi terendah kita, Pak, itu tahun 2019, kita itu menemukan ini yang paling minimum, yang paling kecil-kecilnya itu adalah cost-nya itu adalah 190 triliun. Kalau mau estimasi besar itu antara 190 sampai 387 triliun. Yang pengen kita sampaikan adalah yes, bahwa rokok itu memang berkontribusi terhadap perekonomian, terhadap APBN, tapi di sisi lain ada biaya yang harus ditanggung. Nah, di dalam konsep teori, artinya kalau besarnya kan dana dari rokok itu kan harusnya untuk menginternalisasi eksternalitas negatif itu. Artinya apa yang ingin kita sampaikan adalah apa? Pajak cukai kita itu belum optimal untuk membiayai biaya rokok yang disebabkan itu. Sehingga saya akhirnya tetap mendorong kenapa sih cukai rokok itu harus naik-naikkan. Itu yang pertama. Yang kedua, isu mengenai level curve, yes, kita sudah hitung Pak Atong bahwa maksimum itu 46%. Titik poinnya adalah setelah 46% memang penerimaan negara akan turun, tapi sampai 46% itu nggak akan ada masalah yang cukup besar. Masih trennya naik. Nah, isu kedua adalah mengenai rokok ilegal. Rokok ilegal nih, yes, itu semua orang pasti concern itu, karena kan nggak bisa beli rokok yang resmi, beli rokok ilegal. Kalau nggak bisa ilegal, tingwe, gitu kan? Ya kita memahami itu, sangat paham, sangat tahu seperti itu. Tapi konteksnya adalah negara harusnya nggak boleh kalah terkait dengan penegakan hukum di sini kan, ini rokok ilegal atau apapun gitu loh. Artinya kan bukan berarti karena orang akan berpindah ke rokok ilegal terus negara ya sudah kita nggak perlu menaikkan cukai, nggak seperti itu juga. Bahwa memang perlu comprehensive policy selain dari Kementerian Keuangan dan Bea Cukai dan juga mungkin kementerian terkait penegakan. Itu yang berikutnya, dan memang di dalam konteks penelitian kita nggak menghitung secara belum mengakomodasi terkait dengan isu rokok ilegal. Nah, dan terkait dengan kontribusinya terhadap perekonomian, ya kita memahami Pak, di bawah di Temanggung, Madura itu. Tetapi di dalam konteks ini kan kita harus membedakan mana yang suara kualitatif, artinya itu kan suara hati lah. Artinya penelitian juga harus kuantitatif, kualitatif. Kita menggunakan pendekatan kuantitatif, menghitung secara nasional itu seperti apa. Itu kan gambaran besarnya kan angka. Nah, mengenai suara-suara kualitatif itu kan petani seperti apa ya kita rasakan. Karena kan angka tidak selamanya bisa merepresentasikan rasa. Sehingga itu perlu. Tetapi kita juga tidak boleh menafikan data. Ini saya sampaikan ya Mbak Andini ya, ini yang menulis data ini adalah Pak Firman Witular. Ini adalah seorang peneliti cukup terpandang dari Australian National University dan juga memiliki publikasi bersama Mas Gilang terkait dengan isu petani rokok ini, petani tembakau ini. Dan mungkin nanti kita bisa mempersilahkan lah Mas Gilang atau Pak Firman untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin lebih memahami. Artinya data-data ini sebenarnya valid. Nah, terkait dengan kondisi di tahun 2020 ini juga terlalu bahwa adanya PHK dari industri tenaga kerja di sektor rokok atau apapun itu juga nggak bisa serta-merta kita asosiasikan atau ditempelkan di cukai gitu loh. Karena kan industri yang lain pun nggak ada cukainya juga pada PHK kan Pak. Artinya memang kita nggak perlu nggak bisa mensimplifikasikan gara-gara cukai langsung industri ini rokok ini terus ada PHK. Nggak bisa seperti itu juga. Tetapi intinya kita pengen lah kita memahami semua orang akan selalu berada di titik tengah lah, apalagi pemerintah ya. Tetapi kita perlu memahami dalam konteks besar bahwa memang tadi saya setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Atong bahwa memang rokok ini kan bukan haram ya, tergantung dari mau ikut yang mana gitu loh. Mau ikut Muhammadiyah agak beda, kalau ikut NU masih itu gitu. Kalau Muhammadiyah sudah haram gitu. Tetapi kita juga memberikan pendidikan lah ke pesantren-pesantren di Jawa Timur, pesantren-pesantren besar, dan saya sangat-sangat apresiasi dua pesantren besar Jawa Timur yang saya sering datang. Tebu Ireng itu sama sekali melarang ketahuan merokok akan dikemplang, dan pengasuhnya juga sudah berhenti karena dia harus ngasih contoh. Dan di Lirboyo juga, di Lirboyo sangat-sangat akomodatif.
akomodatif dalam arti karena tadi karena ini kan rokok adalah pilihan orang dewasa boleh kan. Tapi di Lirboyo itu ada namanya SIM, surat izin merokok. Nah, itu ada dikeluarkan di pesantren Lirboyo. Tapi itu benar-benar umurnya berapa, ininya berapa dengan tempat atau yang lain. Artinya memang ini kan sebuah konsep besar lah, bagaimana kita bergerak ke depan, kita nggak hanya berpikir satu industri, satu uang, tetapi bagaimana dalam konteks makro bahwa sebenarnya kita akan baik-baik aja gitu kalau kita mengendalikan rokok. Mungkin itu Mbak Andini, atau mungkin kalau bisa mau memberikan kesempatan. Terima kasih Mas Teguh. Mas Teguh sebentar, saya ada PD-nya nih Mas, ada program direkturnya yang ngatur saya mesti kemana abis ini. Nah, jadi ada Mas Gumilang Sahadewo, peneliti dari UGM di sini yang bisa menjawab juga soal petani. Mungkin saya kasih kesempatan langsung Mas Gumilang untuk bergabung di sini. Silakan Mas Gumilang. Soal petaninya ini konteksnya itu ya, saya langsung harus lanjut lagi nih kepada para panelis. Silakan. Baik, selamat siang Mbak Andini, selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Gumilang. Saya melakukan penelitian terkait dengan petani tembakau bersama rekan-rekan juga yang bergabung di sini. Ada Jeffrey Drop, kemudian juga ada Mas Firman Witular dan juga rekan-rekan yang lainnya. Ada beberapa temuan yang saya kira perlu kami bagi kepada rekan-rekan semua yang hadir dalam webinar yang baik pada siang hari ini. Yang pertama, sebagian besar petani tembakau itu masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dan ini adalah hasil dari survei yang kami lakukan selama 3 gelombang pada petani-petani tembakau yang berada di daerah-daerah penghasil tembakau tertinggi di Indonesia tentunya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita bandingkan antara petani yang menanam tembakau dan kemudian petani-petani yang pernah menanam tembakau tetapi sekarang sudah beralih ke tanaman lainnya, kita melihat bahwa petani tembakau itu mengeluarkan biaya tani per hektar yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mantan petani tembakau. Nah, ini adalah salah satu temuan yang menjelaskan bahwa sebetulnya bertani tembakau itu memiliki biaya yang cukup besar relatif terhadap bertani komoditas yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kita juga menyoroti bahwa opportunity cost dari rumah tangga petani tembakau itu cukup tinggi. Sebagai contoh misalnya, anggota rumah tangga petani tembakau itu cenderung untuk terlibat dalam proses pertanian tembakau, dan waktu yang mereka keluarkan, yang mereka dedikasikan untuk kegiatan tersebut itu cukup tinggi. Sedangkan seandainya rumah tangga tersebut beralih ke komoditas non-tembakau, mereka bisa lebih mengalihkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain, sehingga mereka bisa mendapatkan pendapatan yang relatif lebih besar dibandingkan seandainya mereka terus bertani tembakau. Jadi ada konsep opportunity cost yang jarang sekali diperhitungkan oleh orang-orang yang kemudian melihat dampak dari petani tembakau ini sendiri. Kemudian kita juga masih melihat ada beberapa kasus di mana petani tembakau itu mempekerjakan anak. Jadi ada isu child labor di sini, dan kita juga cukup besar melihatnya di Nusa Tenggara Barat dari hasil studi yang kami lakukan pada wave pertama, gelombang pertama, yaitu tahun 2016. Kemudian kita juga melihat ada dinamika pendapatan petani tembakau dibandingkan dengan petani non-tembakau antar waktu. Jadi kami mengikuti petani tembakau dan mantan petani tembakau yang sama dari tahun 2016, 2017, kemudian 2019. Nah, kita melihat pada tahun pertama, yaitu tahun pertama survei tahun 2016, pendapatan petani tembakau itu on average secara rata-rata mereka mengalami kerugian. Di tahun kedua mereka mengalami keuntungan. Nah, ada beberapa faktor yang menjelaskan, dan salah satu faktor yang kami rasa cukup signifikan itu adalah cuaca. Jadi faktor cuaca ini ternyata cukup penting untuk menjelaskan dinamika pendapatan petani tembakau antar waktu. Nah, ini cukup berbeda dengan petani non-tembakau. Kami melihat bahwa petani non-tembakau antar waktu mereka generating profit cukup signifikan, dan di tahun di mana cuacanya itu cukup baik, yaitu di tahun 2017 relatif 2016, pendapatan mereka signifikan lebih tinggi. Dan kita juga melihat ada bukti bahwa petani tembakau yang beralih ke petani non-tembakau itu mendapatkan pendapatan yang cukup besar. Kemudian saya kira satu hal terakhir yang bisa kami sampaikan yang merupakan hasil penelitian kami yang juga sudah dipublikasikan, kami melihat bahwa semakin besar lahan yang didedikasikan untuk pertanian tembakau, pendapatan petani tembakau itu cenderung lebih rendah. Jadi ada dampak negatif terhadap pendapatan dari
petani tembakau ini sendiri. Nah, saya kira ini adalah beberapa masukan dan dari bukti ya, dan ini adalah survei yang cukup rigorous karena kami melakukan survei level rumah tangga di daerah-daerah penghasil tembakau yang cukup signifikan di Indonesia. Ini adalah salah satu saya kira bukti yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi seandainya ada kenaikan cukai rokok, apakah seberapa besar dampaknya terhadap petani tembakau. Dan hasil menunjukkan bahwa sebetulnya secara umum bertani tembakau itu kurang menguntungkan relatif dengan menanam non tembakau, dan kemudian dengan beralih dari pertanian tembakau ke non tembakau, petani bisa mendapatkan livelihood, penghidupan yang lebih baik. Saya kira itu adalah beberapa masukan yang dapat kami sampaikan dari hasil riset kami, Mbak Andini. Terima kasih. Terima kasih, Mas Gumilang. Singkat, padat, dan jelas. Ini kalau misalnya ngomongin soal petani ini perlu satu sesi sendiri lagi. Karena banyak sekali yang menanggapi soal ini ya, gitu. Dan harus ada risetnya dikemukakan lagi nih di awal biar lebih jelas gitu semuanya. Tapi saya mungkin ke Mas Sarno. Mas Sarno ini juga ada pertanyaan yang menarik nih. Kalau misalnya kita ngomongin fungsi cukai ini ya. Ini kan dari BKF mungkin jauh lebih paham nih. Kalau misalnya tadi kita udah ngomongin soal pengendalian konsumsi, gimana anak-anak bisa nggak ngerokok dan sebagainya gitu. Terus apakah bisa efektif? Yang pertama soal itu untuk pengendali konsumsi, dan untuk hitung-hitungannya di sumber penerimaan negara. Karena kan udah masuk kan nih ya ke APBN 2022-nya, hitung-hitungannya sudah ada gitu. Nah itu tuh dampaknya sendiri itu tuh akan jauh lebih positif nggak sih sebenarnya untuk penerimaan negara? Ya, izin Mbak Andini, kalau boleh share screen ya. Boleh, Mas Sarno, boleh Pak Sarno boleh diberikan akses untuk memberikan ini, silakan. Udah kelihatan Mbak Andini ya? Ya, udah kelihatan Pak. Oke Mbak, ya sebenarnya kalau bicara terkait dengan cukai dan konsumsi gitu ya, satu yang perlu kami sampaikan bahwa memang ada program atau target dalam RPJMN bahwa memang ada penurunan tarif, penurunan prevalensi merokok terutama untuk anak-anak gitu ya. Nah kita lihat memang kalau kita bicara cukai dengan produksi, ini bisa dilihat di grafik yang saya share di screen di kanan ya, di kanan bawah itu adalah produksi berapa tahun terakhir dari 2015 sampai dengan tahun 2020 atau tahun kemarin itu. Nah menarik adalah kalau yang tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan 2020 itu ada kenaikan tarif cukai. Artinya secara grafik kita lihat memang menurun gitu ya. Dan yang menarik adalah kalau kita bicara di 2019 ketika tidak ada kenaikan tarif gitu ya Mbak Dini ya. Ini ketika kita tidak ada kenaikan tarif sama sekali itu kita lihat memang grafiknya langsung jam ini produksi hasil tembakau atau produksi rokok gitu ya, yang tadinya di tahun 2018 sebesar 332 miliar batang, ini miliar batang ya. Kemudian karena 2019 tidak ada kenaikan tarif, maka kemudian jam dia menjadi 356,5 miliar batang gitu ya. Jadi naiknya cukup drastis gitu ya. Nah kemudian di tahun 2020 kita naikkan kembali tarif cukainya dan itu berdampak kepada produksi juga. Jadi turun lagi di angka 322 miliar batang. Nah sekilas kalau lihat grafik ini kita bisa simpulkan memang dan ini menjadi kesimpulan hampir semua peneliti scholar gitu ya, bahwa memang tarif cukai itu memang sangat efektif gitu ya dalam rangka untuk menekan produksi atau konsumsi hasil tembakau gitu ya. Nah memang yang perlu menjadi menjadi perhatian adalah terkait dengan prevalensi ini kan. Apakah kalau sudah produksi turun seperti ini apakah prevalensi juga ikut turun? Nah itu jadi pertanyaan berikutnya. Karena kami yang sampaikan di data ini adalah berdasarkan dokumen CK1 Mbak Andini ya. Artinya ini adalah data pemesanan pita cukai yang masuk ke teman-teman bea cukai. Artinya yang rokok-rokok legal nih, rokok-rokok yang memang pesan pita cukai secara resmi ke pemerintah. Artinya dengan kenaikan tarif cukai itu efektif untuk menurunkan produksi rokok yang legal gitu ya di masyarakat gitu ya. Nah, cuma pertanyaan adalah kalau kita lihat memang rokok ini apakah kemudian yang kita lihat data prevalensi merokok itu ya. Ini kan kita punya target di 2024 prevalensi merokok anak itu turun dari 9,1% menjadi 8,7% gitu ya. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat data prevalensi ini kan ini data konsumsi secara nasional Mbak, secara keseluruhan, baik rokok yang legal maupun yang ilegal. Tadi yang diberikan concern Pak Edi maupun Pak Atong kan, ya mungkin kalau kita lihat secara teori bisa jadi ada hubungan antara kenaikan tarif cukai itu dengan rokok ilegal. Artinya semakin tinggi tarifnya itu bisa menjadi insentif gitu ya. Insentif bagi para pelaku atau pabrikan yang mungkin merasa berat menanggung cukai itu ya, meskipun cukai ditanggung oleh konsumen, cuman ketika dia bayar di awal keberatan sehingga mereka punya insentif atau trigger untuk kemudian beralih ke rokok ilegal itu ada. Teori itu mungkin bisa jadi satu penelitian juga. Nah, makanya di data ini itu yang kemudian kita lihat 2013 sampai 2012 ini kan grafiknya naik terus gitu kan, prevalensi merokok ini, termasuk yang dewasa meskipun ada sedikit penurunan gitu ya. Tapi itu anaknya kan naik terus gitu ya.
Nah, ini yang kita khawatirkan memang tidak hanya dari sisi produksi yang sudah kita tekan melalui kenaikan tarif cukai, tapi adalah dampak dari rokok ilegal juga, itu yang perlu kita perhatikan juga. Makanya dalam berbagai kesempatan pimpinan kami, Bu Menteri Keuangan memang bicara dalam kesempatan, memang kita semua setujulah bahwa rokok itu sesuai dengan undang-undang cukai memang harus dikendalikan konsumsinya, itu sudah sepakat semua. Nah, memang cuma dalam perumusan kebijakannya ada beberapa aspek yang lain yang perlu kita pertimbangkan. Masalah tenaga kerja, masalah rokok ilegal tadi kami sampaikan, termasuk juga penerimaan negara. Nah, ini penting, memang perlu kita perhatikan aspek yang ini. Makanya dalam beberapa kesempatan, termasuk tahun 2021 ini, itu Mbak Andini, terkait dengan tenaga kerja dan petani tembakau ini, memang kami di Kementerian Keuangan berusaha untuk membuat kebijakan yang bisa memberikan semacam mitigasi dampak itu ya. Karena dalam RPJMN pun itu kan memang ada semacam kalimat atau target yang memang karena ada kebijakan cukai, kenaikan tarif cukai yang ditetapkan setiap tahunnya, mungkin ada dampak kepada petani, dan itu pasti ada dampaknya itu ya. Makanya perlu ada suatu kebijakan mitigasi untuk mengantisipasi itu. Makanya di tahun 2021 ini kita keluarkan satu PMK mengenai DBH-JHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, yang itu kita lakukan realokasi atau refocusing anggaran itu ya. Jadi untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya, untuk kesmasnya, khususnya untuk petani, buruh tani, tembakau, dan buruh rokok itu kita alokasikan sebesar 50% dari dana hasil dana bagi hasil itu. Termasuk juga untuk yang tadi ilegal, kita keluarkan juga dana sebesar 25%. Jadi memang cukup besar ini dalam rangka untuk itu. Jadi satu kebijakan yang sama-sama kita keluarkan dalam waktu yang hampir bersamaan, kenaikan tarif cukai, plus kemudian adalah PMK DBH-JHT ini dalam rangka untuk mitigasi tadi dampak terkait dengan ke petani, ke buruh, dan seterusnya. Itu yang berikutnya. Kemudian terkait dengan tadi yang penerimaan. Ya selama ini kita lihat memang dari sekian target perpajakan Mbak Andini ya, kan ada target dari BPN, ada BPH, dan yang termasuk NBPP, PNBP, termasuk juga cukai itu ya. Nah, kita lihat memang cukai ini memang termasuk salah satu target penerimaan yang masih menjanjikan itu ya, dalam artian memang dari tahun dulu sampai sekarang itu hampir tidak pernah meleset dari target. Artinya memang salah satu usulnya kita kenaikan tarif cukainya memang. Jadi memang dengan kenaikan tarif cukai itu memang menyumbang kemudian ke penerimaan. Artinya dengan kita sudah tentukan target tahun depan, misalkan nih tahun ini kita tahun 2021 ini kan sekitar 170-an triliun ya penerimaan dari cukai. Tahun depan berdasarkan kesepakatan dengan Panja, dengan Badan Anggaran, Komisi 11 dan seterusnya, kita ditargetkan naik hampir 193 triliun itu ya tahun depan. Dan ini kan mau nggak mau harus kita antisipasi dengan cara bagaimana supaya itu bisa target. Karena memang meskipun ini bukan target, bukan IKU utama ya. Karena kan yang pasti menjadi fokus kita terkait dengan cukai kan pengendalian konsumsi sebab undang-undang cukai itu. Tapi kan penerimaan negara nggak bisa kita abaikan juga. Makanya dalam simulasi kenaikan tarif itu pun kita hitung kira-kira dengan kenaikan berapa persen itu kemudian bisa mencapai penerimaan negara. Termasuk juga adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka prevalensi, angka produksi dan seterusnya. Mungkin itu Pak Adi bisa kami sampaikan Mbak Adi. Oke, jadi kalau hitung-hitungannya dari BKF sendiri tuh Pak Sarno, penerimaan negaranya itu tadi kan sempat kita dibahas tuh di awal-awal, itu tuh nggak sebanding lah gitu tadi tanggapannya Pak Sarno kan gitu dari yang paparannya Pak Teguh. Nah ini nih dari hitung-hitungannya Kemenkyu sendiri nih gimana soal penerimaan negara ini nih? Akan jauh lebih besar nggak kalau dengan yang tadi asumsinya 45-46% itu? Nah makanya tadi saya tanya ke Pak Teguh, ini kan 46% itu dalam satu waktu atau mungkin bisa gradual itu ya, karena terus terang kami yang pernah kami lakukan selama ini kenaikan tarif paling tinggi itu di 2020 dengan kenaikan 23%. Itu pun dianggap oleh banyak pelaku, banyak peneliti itu karena mungkin tahun sebelumnya nggak naik tarif, Mbak. 2019 nggak ada kenaikan tarif itu ya, sehingga tahun 2020 itu seolah double itu. Karena memang selama ini yang paling tinggi di antara sekitar 16% ya angka kenaikan tarif. Makanya kalau ada kenaikan tarif langsung seketika di satu tahun waktu 46%, itu memang harus kita simulasikan ya, karena memang belum pernah dalam sejarah kita menaikkan tarif juga di atas 30%. Gitu ya. Oke, baik. Sekali itu. Noted. Nah, itu juga mungkin sebelum kita lanjutin nih Pak, yang ilegal nih, kalau dari hitung-hitungannya Kemenkyu di pasaran nih berapa persen sih? Ada berapa banyak nih yang ilegal? Kalau ilegal, Mbak, sebentar, saya share juga. Sebenarnya ilegal ini angkanya sempat turun ya dari angka 12%. Di tahun 2012 kalau salah itu paling tinggi itu 12%, itu dengan teman-teman bea cukai yang terus intens melakukan penegakan hukum ya, dengan melakukan penindakan, melakukan aktivitas penegak hukum di masyarakat yang sangat-sangat masif, maka angkanya di tahun terakhir itu di angka tahun 2019 ya itu di angka 3%, Mbak, 3%. Kemudian naik sedikit di tahun 2020, naik sedikit di angka 4,86%, Mbak, di tahun 2020 kemarin. Jadi memang
sempat turun sampai 3%, titik terendah di tahun 2019, kemudian naik lagi tahun 2020 menjadi 4,86%. Baik, jadi dikhawatirkan jika memang ada teks rokok ini nih akan jadi lebih gede gitu nanti jumlahnya yang ilegal ini. Beberapa kalangan mengkhawatirkan itu, Mbak, emang. Tapi kan kami juga punya teman-teman bea cukai yang diserasi mereka memang punya tusi itu untuk kemudian bekerjasama dengan aparat penegak hukum yang lainnya, kita juga masih melakukan penegakan itu. Artinya memang kebijakan ini tidak hanya satu angle hanya tarif juga ya. Ya. Terkait dengan pengendali sendiri, kami tidak menganggap ini juga kerja kami sendiri. Kami juga perlu sinergi dengan teman-teman lainnya, dengan teman-teman dari Kemenkes, dengan yang lain terkait dengan kebijakan fiskal maupun non fiskal, Mbak. Artinya kebijakan pengendali tidak hanya cukup dari kami ya, termasuk juga ilegal tadi. Ilegal juga tidak hanya teman-teman dari Kementerian Keuangan, dari bea cukai. Kami juga berharap dari teman-teman dari kepolisian, TNI juga membantu kami terkait dengan penegakan ilegal termasuk Satpol PP dan seterusnya. Oke, baik. Terima kasih. Ini saya langsung minta tanggapannya aja nih ke Pak Edi. Pak Edi, silakan Pak Edi. Kayak dari tadi udah, aduh saya pengen menanggapi gitu. Silakan Pak Edi. Ya betul. Gini Bu, yang tadi rokok ilegal ya, rokok ilegal kan itu apa namanya negara tidak dapat apa-apa. Itu yang terkait dengan cukai. Tapi juga apa namanya ada perokok tinggi tadi. Perokok tinggi ini juga ada dampak terhadap kesehatan. Tapi dia juga itu artinya kan legal kalau yang menggunakan rokok tinggi ya. Dia tidak menggunakan rokok pabrikan, tetapi dia juga apa namanya merokok. Jadi karena memang menurut saya memang kelihatan dengan cukai naik itu produksi turun. Tetapi menurut para banyak pihak mengatakan bahwa sebenarnya konsumsi di masyarakat tidak turun. Yang turun ya tadi karena berubah ke ilegal ataupun tinggi. Tinggi itu juga berdampak kepada kesehatan kalau kita concern masalah kesehatan. Jadi barangkali juga harus apalagi kalau kita lihat yang lebih inelastis itu yang perokok yang dengan pendapatan rendah. Kalau yang perokok dengan pendapatan tinggi itu barangkali masih bisa edukasi, bisa tetapi kalau yang pendapatan rendah itu justru tidak relatif lebih inelastis. Jadi ini yang harus kita pikirkan. Mereka merokok tinggi itu juga akan berdampak luas pada kesehatan. Tidak serta-merta. Jadi artinya edukasi, kemudian roadmap yang yang kesip. Bagaimana kita menyeimbangkan ya berbagai kepentingan tadi, kepentingan pendapatan negara, kepentingan penyerapan tenaga kerja, kepentingan industri, kepentingan kesehatan. Bagaimana ini diseimbangkan. Dan ini sedang kita lakukan. Ini di bawah komando Pak Atong, ini sedang menyusun roadmap. Kita tidak bisa drastis langsung ujuk-ujuk dengan pengenaan tarif yang tinggi akan menyelesaikan persoalan. Tidak. Justru saya khawatir kenaikan tarif yang sangat tinggi akan berdampak yang tidak kita inginkan. Baik, itu Pak Bu. Atong. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Edi. Silakan Pak Atong. Baik Bu. Terima kasih. Jadi kenapa kok di awal saya double rapat ini Bu. Ya. Jadi begini, kenapa kok di awal di paparan Pak Teguh Dartanto kami perlu istilahnya mengingatkan untuk menambah rokok ilegal. Karena begini, industri rokok itu kita bagi 3, yaitu SPM, sigaret putih mesin, sigaret kretek mesin, sama sigaret kretek tangan. Oke. Nah, SPM yang pakai mesin ini tenaga kerjanya itu otomatis akan lebih kecil. Sedangkan sigaret kretek tangan itu dia lebih tinggi. Nah, kaitannya dengan kenaikan cukai tembakau, hasil tembakau dengan tembakau sama tenaga kerja. Begini, bahwa SPM itu dia lebih banyak menggunakan rokok yang memang rasanya itu berbeda, menggunakan tembakau Virginia yang kebanyakan impor. Ada juga yang sudah ditanam di sebentar ini kok saya disuruh turn on video. Sorry sebentar. Mungkin di webinar satu lagi kali Pak. Kalau di sini Bapak oke. Jadi intinya begini, nggak saya harus turn off biar saya nggak lagi ngomong soalnya. Okay. Bahwa udah dengan Singapura Bu. Jadi saya harus
Jadi intinya bahwa SPM itu menggunakan mesin dan menyerap tembakau impor Virginia. Nah, kaitannya sama tadi kenapa kok saya bilang kenaikan tarif cukai. Kalau tarif cukai itu nanti ditinggikan dengan ada melihat mempertimbangkan banyak faktor, maka Bu, otomatis produksi itu akan turun. Nah, yang terdampak itu sebetulnya di mana sih? Yaitu untuk rokok-rokok SKT ini. Meskipun SKT kemarin kalau kita lihat itu 0. Sehingga kenapa kok 0% kenaikannya ya? Nah, khawatirnya kalau nanti ditinggikan justru terdampak pada rokok yang SKT, sigaret kayak tangan. Yang nyata-nyata satu menyerap tenaga kerja banyak, yang kedua menyerap tembakau lokal. Ini loh tadi dibilang Pak Edi tadi bahwa 10 layer ini dari 19 layer yang sudah kita sebetulnya mengikuti yang disampaikan oleh Prof. Jebdrop tadi, kita sudah simplifikasi. Cuma pada satu titik di mana simplifikasinya itu di 10 layer ini adalah yang optimal kalau menurut kami itu. Karena tadi kalau kita genjot lagi itu otomatis banyak industri kecil yang lebih banyak di SKT maupun SKM itu gulung tikar. Nah, apa yang terjadi kalau kita bikin single layer umpama? Itu hanya sigaret industri rokok yang SPM, sigaret putih mesin. Apa dampaknya adalah tembakau petani itu pasti nggak akan terserap, berkurang jauh. Kedua, tenaga kerja itu tergantikan dengan mesin. Nah, inilah yang di benak kami di Kemenko Perekonomian selalu mengcombine untuk mencari pada titik mana sebetulnya kebijakan itu ada. Sehingga betul Pak Teguh, karena 46% tadi kita harus hitung dulu. Itu kalau tanpa ada rokok ilegal. Padahal terbuka rokok ilegalnya itu tadi kalau Pak Sarno bilang 12% ya. Ada yang sudah masuk double digit ya Pak Sarno ya. Apakah ini terjadi? Terjadi. Dan apakah harus dituang dalam penelitian? Harus, karena kebijakan itu tidak bisa kita bicara parsial, tidak boleh. Sehingga tadi kalau dikatakan dari UGM tadi dibilang petani itu bisa merubah ke petani yang lain. Masukan dari beberapa, ini diskusi panjang ya dari 3 tahun saya. Petani pun nolak sebetulnya, petani tembakau ini. Ini sudah habit kami, nggak bisa serta-merta dirubah. Nah ini mungkin nanti Pak Gumilang ya, Pak Gumilang Sahadewo dapat mengeksplor. Nah artinya ini adalah sesuatu, memang sesuatu yang dinamika yang harus kami di Kemenko Ekon bersama kementerian untuk duduk bareng. Jadi kenaikan cukai itu bukannya tidak bisa kita, karena memang dimungkinkan ya di tarif cukai itu 57% secara spesifik ya Pak Sarno ya. Tapi pada titik mana? Kalau TIS tadi sebetulnya tinggi itu sebetulnya sudah dikenakan cukai juga. TIS namanya, tembakau iris ya. Itu kena cukai Pak, cuma dampaknya kecil. Jadi saya mencoba untuk menduduk, karena ini tidak mudah, tidak boleh melihat satu sisi. Ini akan terdampak satu sisi dan sisi yang lain. Kami di Kemenko Perekonomian, toh untuk kenaikan cukai pun tidak hanya berhenti di level kami eselon 2, direktur, naik ke eselon 1, bahkan menteri, bahkan presiden. Jadi artinya untuk membuat policy khususnya di industri tembakau, kita mempertimbangkan banyak hal itu. Jadi pada titik mana sih? Kalau kami melihat kondisi sekarang ini sudah menurut kami optimal, di mana memang minimal adalah 3% inflasi plus pertumbuhan ekonomi 5% plus tingkat pengendaliannya ini. Sampai di mana tingkat pengendalian ini? Nah ini jadi diskusi yang panjang. Saya kembalikan ke Ibu Andini. Makasih. Baik, Pak Atong, terima kasih. Ini kita sebenarnya saya udah harus recap, tapi saya pengen dengar nih dari masing-masing panelis. Nanti juga Pak Teguh terakhir bisa tolong menambahkan ya. Ini kan kita ngomongin di sini dampak makroekonominya cukai rokok yang ternyata kalau dari laporannya adalah menguntungkan perekonomian Indonesia untuk jangka panjangnya. Tadi kita bicara teknisnya, berapa besarnya, siapa yang terdampak dan sebagainya. Jika dilihat dari berbagai laporan ini, ada laporan Bank Dunia, ada laporan dari Profesor Sahadewo juga di sini. Saya tanya dari Pak Edi, Pak Atong, kemudian Pak Sarno. Kira-kira apakah terbuka atau tidak jika memang ini nih
bisa menguntungkan perekonomian kita? Paling nggak kan dari mindsetnya dulu nih. Terbuka nggak nih kalau ada kesempatan ini, kalau kita naikkan tadi sampai setinggi 46% itu, ini akan berdampak sangat baik buat Indonesia. Saya ke Pak Edi terlebih dahulu, silakan Pak Edi. Terima kasih Bu Andini. Saya kok kurang sepakat ya dengan itu, dengan apa kalau kita naikkan segitu besar akan berdampak positif. Itu kayaknya masih perlu diuji lagi. Dan yang disampaikan oleh Pak Gumilang tadi terkait dengan petani juga ketika kami ke lapangan juga tidak semuanya seperti yang tergambarkan seperti itu ya. Banyak juga mereka yang memang tanahnya spesifik tidak serta-merta bisa dirubah. Masalah kalau terkait dengan masalah cuaca, hampir semua tanaman itu ya berpengaruh terhadap cuaca. Jadi cabai pun juga berpengaruh terhadap cuaca. Jadi banyak juga petani yang sudah mencoba untuk melakukan pergantian tanaman, juga tidak mudah itu ya. Jadi saya kira menurut saya harus hati-hati kenaikan tarif cukai ini. Indonesia masih saat ini masih membutuhkan itu. Nanti karena sumber perekonomian kita, mohon maaf, saya tambah sedikit bahwa sumber ekonomi yang memiliki kontribusi seperti IHT ini tidak banyak. Dan kalau kita ini salah satu ini karena kebijakan industri ini akan terjadi suffer, maka ini juga akan berdampak kepada negara kita. Kalau kita lihat mungkin sumber kita ada sawit, kemudian ada pulp and paper, kemudian karet, semuanya itu riskan terhadap berbagai goncangan-goncangan dunia. Barangkali kita harus arif sebagai bangsa Indonesia, karena tadi disampaikan oleh Pak Atong, jadi masalah dampak kesehatan itu juga sebenarnya masih debatable. Bapak saya sendiri lah itu perokok, perokok dari bangun tidur sampai tidur merokok terus. Beliau meninggal di usia 86 tahun. Jadi barangkali saya sepakat bahwa ini terkait dengan ada konsekuensi terhadap masalah kesehatan, tetapi untuk saat ini Indonesia masih harus berhati-hati. Kita masih memiliki sumber ekonomi yang belum terlalu banyak pilihan. Mungkin kita harus belajar dengan Cina, mungkin awal-awal hal-hal yang kotor dikerjakan. Misalnya ada pengolahan sampah dan sebagainya di Cina. Ketika mereka kemampuan teknologinya, kemampuan permodalannya sudah meningkat, baru mereka secara bertahap hal-hal yang mengotori lingkungan dan sebagainya dikurangi secara bertahap. Barangkali itu pendapat kami. Terima kasih. Baik, Pak Edi, terima kasih. Kalau ngomongin kesehatan langsung banyak nih komentar nih. Nggak apa-apa, karena kita perlu diskusi soal hal ini. Pak Atong, silakan. Baik, Bu. Kita harus lihat di data BPS ya, bahwa industri makanan minuman ini dia kontribusinya cukup besar. Di sana memang di dalamnya adalah termasuk CPO ya. Jadi dan kontribusi besar maupun penyerapan tenaga kerja juga besar di sana. Dan tadi kalau kita bicara cukai ini sudah termasuk yang include di dalam industri. Artinya industri makanan minuman ini di mana di dalamnya IHT ini dia itu cukup besar, sangat besar pengaruh dampak untuk ekonomi. Itu tidak bisa kita pungkiri. Data BPS like that. Oke, yang pertama. Yang kedua adalah kenaikan cukai yang diusulkan Pak Teguh Dartanto karena masih ada beberapa kekurangan ya. Tadi masukan saya untuk login itu ya keberatan lah kita kalau masuk 46 itu. Karena tidak serta-merta, karena tadi kita coba diskusikan kembali. Apakah ada kenaikan? Pasti ada, tapi tidak sebesar yang Pak Teguh Dartanto tadi sampaikan. Karena tadi ada banyak sekali yang kekurangan yang kita harus bicara. Kalau bicara policy itu nggak bisa parsial, nggak bisa. Karena 3 tahun saya handle industri tembakau. Minimal 3% plus 5% pertumbuhan plus tingkat pengendalian bahwa persennya itu bisa dijalankan. Itu aja Bu, kita coba melihat bahwa memang kita harus duduk bareng tingkat kenaikan juga tembakau ini pada titik mana sih? Oke. Jadi tidak harus ngomong 46% disetujui, nggak boleh, jangan. Jadi itu terbuka tapi harus ketemu jalan tengahnya gitu kan? Jalan tengahnya. Okay. Baik Pak Atong, terima kasih. Pak Sarno silakan. Ya Mbak, makasih Mbak Andini terkait dengan tadi kajian dari Pak Teguh. Ini kan insight yang bagus ya buat kita di pemerintah sebagai bahan masukan ya. Yang bahan masukan kan kita juga banyak masukan dari yang lain juga banyak Mbak. Nah terkait skenario tarif ya, kita kan punya tax simulation Mbak untuk kenaikan juga kan setiap tahun kita lakukan tuh ya dengan berbagai skenario tentunya kan.
Artinya ada masukan dari teman-teman akademisi sekian persen kita masukkan untuk kita run. Dari teman-teman KL ada masukan sekian persen kita masukkan juga, termasuk dari asosiasi pun kita masukkan juga berbagai skenario itu ya. Dari 0%, ada yang 5%, ada yang 10%, 20% dan seterusnya kan. Termasuk kalau ini ada 4% kan tinggal dimasukkan ke dalam simulasi kita. Kita lihat aja nanti seperti apa impact-nya. Karena kan kita ngitung simulasi itu ada terkait dampak ke konsumsinya, ada dampak ke affordability index-nya, ke dampak ke tenaga kerjanya, dampak termasuk ke preferensi merokok anak-anak maupun dewasanya, itu bisa kita run semua itu ya sebagai bahan kebijakan kepemimpinan. Nah, itu sebenarnya akan kita sampaikan ke pimpinan, Mbak. Semua skenario-skenario itu ya kalau memang diperlukan ya. Artinya kalau awal kita misalkan berdasarkan diskusi dengan berbagai macam kalangan itu ya, itu kan kita sampaikan, termasuk pun kalau kemudian ada masukan ini pun kita juga tadi sampaikan Pak Aton juga mungkin sepakat juga kan ini kan ada amanah di undang-undang juga, kita harus banyak mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Makanya setiap tahun kita rutin ngundang Pak Edi, ngundang Pak Atong gitu ya, dari kementerian terkait termasuk Kementerian Kesehatan juga, dari Kemenko Ekonomian, Bappenas dan seterusnya, termasuk kita ngundang akademisi bikin masukan, ini kan bagian dari masukan itu, karena kita sekarang ini lagi proses ke arah sana untuk perusahaan kebijakan. Kami terima kasih ke Pak Teguh dan kawan-kawan bisa memberikan masukan juga ke kami. Gitu. Masalah bisa enggaknya itu menjadi salah satu bahan masukan, kita akan coba masukkan dalam simulasi kita, Mbak. Nah, nanti tinggal pimpinan kita akan sampaikan beliau sebagai pihak yang akan memutuskan kira-kira ini mungkin apa enggak dengan dampak-dampak yang kita buat di bawahnya gitu seperti itu. Baik, jadi diambil untuk konsiderasi gitu ya. Betul. Pak Sarno ya. Baik, Pak Teguh silakan. Boleh di-unmute dulu Pak, silakan di-unmute dulu. Terima kasih Mbak Andini. Saya makasih kepada Pak Atong, Pak Edi, dan Pak Sarno terkait dengan isu ini. Memang fungsi kami dari akademisi dan juga dari CSO adalah bagaimana kita bisa melahirkan atau menuliskan atau mencari evidence-based policy. Ini adalah tugas kami dan apa yang kami lakukan adalah bagian dari upaya itu untuk mendukung pemerintah di dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Artinya ini adalah evidence-based sehingga ketika nanti pemerintah itu menerapkan sesuatu, ya pasti akan mengkonsider banyak hal. Itu pasti, nggak mungkin pemerintah akan condong dari satu ke satu yang lain. Tetapi at least apa yang kami lakukan bisa menjadi bagian dari memberikan evidence base mengenai kekhawatiran yang selama ini kita alami lah, mungkin pemerintah gitu, takut ini, takut itu gitu. Nah, bukti yang kami lakukan adalah ketakutan itu lebih besar ketakutan yang bayangan itu sendiri dibandingkan analisa ini hasil studi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita pengen selalu mendorong mengenai bagaimana kita melihat sesuatu itu secara komprehensif. Itu saya sangat setuju dan kami sebagai akademisi mungkin plus concern pribadi mengenai bahwa masa depan kita, masa depan generasi kita pengen generasi sehat untuk 2045. Saya ada intensi pribadi dengan bukti-bukti empiris mendorong bahwa Indonesia lebih baik, lebih sehat dengan ke depan. Ini adalah sebuah proses panjang dan kami akan selalu memproduksi evidence base baru untuk mendorong sebuah kebijakan pemerintah Indonesia yang akan pro terhadap isu kesehatan dan isu masa depan atau generasi mendatang. Mungkin itu Mbak Anandi, makasih. Baik, terima kasih Pak Teguh. Ini terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di sini. Saya langsung undang saja Ibu Boleh nambah Dia. satu concern lagi nggak Bu? Biar nanti singkat aja Pak Atong. Oke. Sebetulnya yang kita diskusi ini adalah untuk mitigasi konsumsi rokok inilah menjadi poin yang perlu kita diskusi lebih mendalam. Makasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Saya langsung berikan kesempatan Bu Dia untuk closing remarks-nya. Silakan Bu Dia. Baik, terima kasih Mbak Nini, Pak Teguh, Pak Jeffrey. Thank you for staying up very late, I assume, in your time zone. This is very early in the morning in my time zone, so we are both in different time zones than Indonesia. So thank you Pak Jeffrey for making the time. Dan para peneliti dari CISDI termasuk para penanggap, saya sebutkan satu-satu barangkali penelitinya, ada Bella, ada Arya, ada Yurdina Melisa, yang saya ingat namanya ada tercantum di dalam report.
Terima kasih atas kerja yang sangat sulit dengan di bawah bimbingan dan Mas Dani. Saya lupa, mohon maaf Mas Dani. Di bawah bimbingan Pak Teguh Dartanto. Terima kasih sekali lagi. Saya akan merangkum apa yang didiskusikan dengan sangat menarik pada 2 jam ini. Ada beberapa poin yang bisa saya rangkum sebagai berikut. Dari diskusi kita melihat selalu melihat ada polarisasi atau tegangan antara kesehatan dengan ekonomi dan dengan industri. Dan selalu dalam pembuatan kebijakan kita melihat ada tarikan atau tegangan antara domain politik, ekonomi, dan value atau nilai dalam pembuatan kebijakan. Kita tidak boleh sampai terjebak pada logical fallacy. Ada banyak elemen scientific dan bukan empirical evidence yang menjadi bahan pertimbangan dan harus dipakai sebagai variabel dalam pembuatan kebijakan. Namun tetap harus diingat bahwa keberpihakan pada kesehatan populasi dan berarti kesehatan publik sebagai human capital dari negara sangat penting sebagai elemen utama dalam pembuatan kebijakan. Aksesi RCTC tidak boleh dilupakan, tetap harus ada di dalam agenda nasional, karena aturannya bersifat mengikat secara hukum. Itu adalah salah satu dari 2 international treaty yang ada dikeluarkan oleh WHO, dan setiap tahun kemudian berkumpul dan dibicarakan dalam Conference of Parties. Hal ini akan menjadi faktor eksternal yang sangat positif dan akan mendorong kebijakan nasional untuk sekali lagi perlindungan pada kesehatan publik. Pasal-pasal dalam FCTC melindungi populasi dari ketidakberpihakan kepada kesehatan populasi dan keberpihakan kepada industri. Fundamental dari setiap kebijakan adalah equity atau keberadilan. Dalam hal livelihood dari petani tembakau yang selalu menjadi perdebatan, telah disebutkan tadi oleh Pak Gilang Sahadewo, Pak Firman Bitular, dan Pak Jeffrey Drove. Dalam survei beliau-beliau bertiga ini, bukti dan temuan bahwa hanya sekitar 2% dari total pekerja pertanian ini yang sebagian besar petani tembakau atau 66% sumber penghasilannya berasal dari tembakau, kurang dari 50% total penghasilan mereka. Pertanyaan mengenai kebijakan yang forward looking, yang berpihak pada generasi muda, ke generasi mendatang, dan bukan hanya berpihak pada kepentingan saat ini. Perlindungan generasi muda dan sustainability ini dapat dilihat dari sebaliknya terjadi naiknya perokok muda, berarti rokok makin terjangkau oleh generasi muda dibandingkan dengan tahun 2002. Mengapa? Karena cukai belum optimal. Harusnya cukai menjadi bagian dari pengendalian konsumsi. RPJMN mengamanatkan untuk mengurangi prevalensi merokok anak menjadi 5,4% di tahun 2019. Tapi prevalensi merokok di kalangan remaja berusia 10 hingga 18 tahun terus meningkat dari 7,2% di tahun 2013 menjadi 9,1% pada tahun 2018 atau naik sekitar 20%. Karena sulitnya mencapai target ini, pemerintah justru menetapkan target yang lebih pesimis di tahun 2024 menjadi 8,7%. Dan ini sangat disayangkan karena perlindungan terhadap generasi muda dari bahaya kesehatan terhadap merokok menjadi berarti menurun. Kenaikan cukai rokok tidak berdampak buruk pada perekonomian negara dan anggaran pemerintah, bahkan berdampak pada peningkatan pendapatan negara. Dan kenaikan cukai rokok hingga 45% sekalipun tidak membuat masalah dalam penerimaan negara. Penyerapan tenaga kerja juga tidak ada penurunan. Bahkan WHO menyebutkan bahwa dengan menaikkan cukai hingga 46% akan mendapatkan 70% tax share dan sesuai dengan scorecard yang tadi mendapatkan nilai tertinggi dipaparkan oleh Pak Jeffrey Drove. Indonesia sebaiknya disarankan untuk beralih dari multi-tier tax system sehingga konsumen tidak mempunyai alternatif untuk beralih pada produk tembakau yang lebih murah atau terjangkau. Sekali lagi menggarisbawahi peran Pak Teguh, peran CISDI tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Teguh adalah sebagai think tank atau peneliti yang menjembatani kepentingan publik dengan memberikan untuk kebijakan yang berpihak pada kesehatan publik dengan memberikan bukti-bukti yang berbasis
evidence atau berbasis sains. Sekian, terima kasih dan sekali lagi selamat kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Terima kasih Ibu Diah. Ini waktu pagi ya, berarti buat Ibu ya, pagi banget gitu kayaknya ya. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini dan terima kasih pada seluruh panelis. Ini diskusi baik sekali untuk kita paling enggak saling terbuka pikirannya terkait dengan berbasis dengan data, temuan di lapangan, kemudian juga kebijakan yang sudah diambil dan masing-masing concern. Karena pasti ada concern, tapi bagaimana kita ketemu di titik tengah. Itu gunanya kita diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan Sisdi sering-sering nih buat seperti ini karena juga laporannya ternyata banyak sekali nih yang di sini nih ada kalau misalnya kita lihat di chatnya di Zoom, kalau misalnya teman-teman ingin mengakses, ini ada karya tulis dari Gumiwang Sahadewo tentang pertanian tembakau dan juga laporan dari Bank Dunia. Ini dari Jeffrey sudah men-share linknya tentang kretek roll saat ada kenaikan pajak dapat saat ada kenaikan pajak. Ini kayaknya dari Google Translate nih. Jadinya saya agak kagok bacanya. Silakan ini dilihat gitu masing-masing laporannya untuk memperkaya diri dan bagaimana supaya kita bisa lebih punya argumentasi dan perdebatan yang lebih konstruktif gitu terkait sebuah kebijakan yang nantinya akan diambil. Terima kasih banyak pada Bapak-bapak. Terima kasih Sisdi, Ibu Diah yang sudah bergabung bersama kami. Jeff, thank you very much. I know it's very late for you. So hope you have a good rest and for the rest of you have an amazing day. Terima kasih banyak dan selamat siang. Selamat bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih Bu Andini, Pak Teguh.